Apa aku tidak bilang jangan teriak? Jangan teriak, apa telingamu tuli atau tidak bisa dengar? Sialan, kamu malah bikin semuanya kabur. Kamu berani pukul aku. Baiklah, akhirnya aku mengerti. Aku dan Lan Lan di hatimu bahkan tidak sepenting memancing. Hidup seperti ini aku tidak bisa teruskan. Mari kita cerai saja. Ah, sekarang kamu belajar kemampuan dari aku. Iya kan? Cerai Kalau cerai, aku benar-benar cerai, surat cerai ditempatkan di sarang. Semakin banyak memancing, semakin banyak. Baiklah, lakukan sendiri saja. Halo, Ibu Lan Lan. Uang sekolah sudah cukup. Aku satu-satunya di kelas yang belum bayar. Baik, Ibu. Sekarang ke sekolah. Lan Lan, lihat apa yang jatuh dari ayah hari ini. Kakak perempuan. Ada apa ini? Rumah dimasuki pencuri, kamu tidak tahu. Aku diperkosa, kamu juga tidak tahu. Selama bertahun-tahun ini, selain bisa memancing, apalagi yang bisa kamu lakukan? Ayo. Kalian semua jangan mendekat. Kamu juga jangan mendekat. Tapi ayah tidak akan pergi. Lan Lan, kamu ada yang ingin dikatakan kepada ayah. Jangan terburu-buru. 10 tahun yang lalu, kamu yang menyebabkan ibu saya meninggal. 10 tahun kemudian, kamu melakukan hal seperti ini. Saya tidak peduli. Kamu yang membuat keluarga ini hancur. Saya membencimu. Lan Lan, Lan Lan, Lan Lan, Lan Lan. Lan Lan, maafkan aku. Semua salah papa. Jika diberi kesempatan lagi, saya pasti akan membuat kalian berdua menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Sudah 10 tahun menikah denganmu. Setiap hari tidak peduli dengan rumah. Hanya tahu memancing. Xiao Fang, aku tidak bisa hidup seperti ini. Kita bercerai saja. Bukankah aku sudah mati? Apa aku terlahir kembali? Sayang. Sayang. Jangan panggil aku sayang. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan apa-apa. Jaga dirimu sendiri. Centing Seng, kamu benar-benar bajingan. Di kehidupan sebelumnya, karena memancing, kamu membunuh istri dan anak perempuanmu. Di kehidupan sebelumnya, karena melewati jembatan, Xiao Fang mengalami kecelakaan mobil. Sayang, jangan naik jembatan, sayang. Lepaskan aku, hidup mati aku tidak ada hubungannya denganmu. Sayang, beri aku kesempatan sekali lagi. Boleh. Maafkan aku sekali lagi. Mulai sekarang aku tidak akan memancing lagi. Aku hanya ingin bersama kamu dan Lan Lan. Menjalani hidup dengan baik. Kalau kamu lepaskan aku tidak akan percaya lagi padamu. Sayang, sayang. Kamu tahu tadi itu berbahaya sekali. Kamu baik-baik saja, kan? Dia malah peduli sama aku. Bahkan joran kesayangannya pun patah. Apakah dia benar-benar sudah berubah? Aku baik-baik saja, kan? Apa yang kamu katakan itu benar. Kamu bilang tidak akan memancing lagi. Dan akan hidup baik-baik denganku. Tidak, sayang. Aku bersumpah padamu. Saya tidak akan pernah lagi menyentuh pancing. Saya hanya ingin kamu dan Lan Lan hidup bahagia. Saya ingin memberikan kebahagiaan untuk kalian. Jika melanggar, saya akan dihukum. Baiklah, demi Lan Lan. Saya akan memberikanmu satu kesempatan lagi. Terima kasih. Terima kasih, sayang. Saya pasti akan membuatmu dan Lan Lan bahagia. Selamat, pemilik telah mengaktifkan sistem memancing segala sesuatu. Pengikatan sistem selesai. Terima tugas memancing, selesaikan dalam 10 menit. Tugas kali ini. Pergi ke lokasi yang ditentukan dan selesaikan tugas memancing dalam 10 menit. Hadiah tugas 1 juta. Hitung mundur 9 menit 59 detik. Ini adalah tugas memancing. Apa ini? Tunggu, 1 juta. Ini terjadi 10 tahun yang lalu. Hanya 100.000 untuk satu rumah di kawasan sekolah.
Aku punya uang sebanyak itu. Masalah biaya sekolah Lanlan sudah terselesaikan. Bahkan bisa membuat istri dan Lanlan menjalani hari-hari yang bahagia. Ting Sheng, jika kamu benar-benar memutuskan untuk bertobat, maka aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tapi kamu harus janji padaku. Tidak akan memancing lagi. Hiduplah baik-baik bersama aku dan Lanlan. Oke? Hanya 10 menit saja. Sudah terlambat. Suamiku Ting Sheng. Sayang, kamu tunggu aku di sini sebentar. Aku segera kembali. Uang sekolah Lanlan hari ini bisa aku selesaikan. Hei, kamu mau kemana lagi? Pergi minum obat. Kamu, Chen Ting Sheng. Aku memang tahu kamu itu susah berubah. Ini dia tempatnya. Masih 1 menit lagi. Asalkan menyelesaikan tugas memancing, kamu bisa mendapatkan 1 juta. Aku tadi baru saja patahkan pancingnya. Dari mana ini? Lupakan dulu, turun saja, kamu. Hitung mundur 10 detik. Kenapa tidak ada anjingnya? Mungkin posisinya salah. Kenapa tidak ada tanda-tanda? Berhasil menangkap ikan. Ah, berat sekali. Memang layak disebut benda raksasa seberat 100 kg. Ini sebuah mobil. Kamu pasti sedang bermimpi. Ternyata ada yang sampai menjatuhkan sebuah mobil. Selamat kepada tuan rumah yang telah menyelesaikan tugas memancing kali ini. Hadiah sedang diberikan. Selesai. Bukan. Lalu bagaimana dengan hadiah 1 juta saya? Hanya ada 1 mobil besar saja. Apa ini hadiah? Ada orang di dalam mobil. Masih semangat. Cantik, cantik. Ini. Bro, pakai pelumas merek apa? Masih bisa menipu Mercedes. Keren banget, omong kosong. Mundur, omong kosong. Merek apa itu bahan bakar? Saya belum pernah dengar. Apakah ada dokter di sini? Ayo ikuti saya. Tenang, pasti tidak apa-apa. Bagaimana? Untungnya, dokter datang tepat waktu. Pasien sudah keluar dari bahaya nyawa. Itu yang terpenting. Meskipun tidak mendapatkan hadiah sistem sebesar 1 juta, tapi menyelamatkan 1 orang juga sudah cukup berharga. Halo? Halo? Apa? Saya segera datang. Wangru, Wangru, Wangru. Aduh, Wangru. Kenapa kamu begitu ceroboh? Kalau terjadi sesuatu padamu, bagaimana saya harus menjelaskan kepada ibumu? Saya akan baik-baik saja. Ngomong-ngomong, Pak, hari ini seorang kakak yang mengantarkan saya. Biaya pengobatan saya juga dia yang bayarkan. 24 jam menemukan penyelamat yang seperti dia. Saya sangat berterima kasih padanya. Iya. Baru-baru ini terjadi kasus perundungan parah di sekolah. Chen Lan mengabaikan peraturan sekolah. Tidak mematuhi pengelolaan ketua kelas, Xiao Zuang. Melakukan pemukulan yang sangat kejam terhadap Xiao Zuang. Sungguh tidak ada aturan. Ini adalah sekolah. Bagaimana orang dewasa di rumahmu mengatur? Ayahnya itu cuma tukang pancing yang bau. Seharian cuma tahu memancing. Tidak peduli urusan rumah. Bagaimana bisa melahirkan anak yang baik? Chen Lan langsung minta maaf kepada Xiao Zheng. Aku tidak mau minta maaf. Chen Lan mengabaikan fakta. Memukul orang itu tidak benar. Cepat minta maaf kepada Xiao Zheng. Aku tidak salah. Aku tidak minta maaf. Aku juga tidak salah. Dasar bajingan kecil. Ayahmu yang tidak berguna itu tidak peduli padamu. Hari ini aku akan mendisiplinkanmu dengan baik. Minta maaf pada anakku. Aku tidak baik. Hari ini aku memukulmu. Kamu minta maaf dan berhenti. Aku lihat siapa yang berani menyentuh putriku. Kamu berhak apa memukul putriku? Chen Tiansheng ah. Chen Tingseng, kamu mau apa? Ini di sekolah. Kamu berani memukul orang. Apakah tidak ada hukum lagi? Tidak mengurus anak sendiri tapi tidak membiarkan orang lain mengurus. Anak seperti ini cepat atau lambat akan membuatnya celaka. Tidak mendidik anak adalah kesalahan ayah. Memiliki ayah yang tidak beradab seperti ini. Sungguh bukan orang baik-baik. Guru Li, kamu.
Kamu lihat kan? Atas tidak lurus, bawah miring. Saya hanya mengawasi sedikit putrinya yang tidak mendengarkan. Dia bahkan mau memukul saya. Centing Seng, begini caramu memberi contoh kepada anak. Lalu kamu bagaimana, Guru Li? Tadi saat dia mau memukul putriku. Mengapa kamu tidak mengatakan hal-hal ini? Karena Chen Lan tadi mau memukul Xiao Zuang lagi. Ayah Xiao Zuang hanya sedang menegur putrinya untukmu. Chen Lan, lupakan fakta dulu. Memukul orang itu tidak benar. Sebagai ketua kelas, mengapa dia tidak menegur orang lain? Kamu harus mencari penyebab dari dirimu sendiri. Segera minta maaf kepada Xiao Zuang. Aku tidak mau minta maaf. Karena dia yang mulai memaki aku. Tidak bisa dengar guru bicara. Ah, aku kasih tahu kamu. Jangan terus-terusan cari masalah sama aku. Hari ini saja ada rapat orang tua muridmu. Aku malah gak dapat ikan sama sekali. Cepat minta maaf sama Xiao Gang. Bagaimana bisa ada orang seperti ini? Orang ini benar-benar seperti ayahnya. Dulu aku pukul tanpa tanya-tanya dulu. Lan ini bukan orang baik. Ayah Lan memberitahumu ya. Jika kita melakukan kesalahan hari ini, kita harus berani mengakuinya. Jika bukan kita yang salah, kita yang disakiti. Katakan saja pada ayah. Ayah pasti akan membela keadilanmu. Ayah kau seperti berubah jadi orang lain. Lan, beranilah untuk mengatakannya. Mau membela keadilan apa? Jangan bawa kemarahanmu di masyarakat ke sekolah. Anakmu sudah memukul orang. Dia seharusnya minta maaf, tidak salah. Biarkan dia minta maaf. Lan, beranilah untuk mengatakannya. Dia selalu bilang, aku lahir dari ibu, tanpa ayah yang membesarkanku. Anak haram adalah anak liar. Dengan mengandalkan status ketua kelas, dia membuat teman sekelas mengucilkan aku. Sering sengaja menabrak aku juga. Aku sudah tahan semuanya sebelumnya. Hari ini dia lagi memaki aku. Aku membalas 2 kali. Dia langsung memukulku. Aku pun membalas pukulannya. Kalau ayah tahu, akan diserahkan ke ayah. Pak Li, saya dengar apa yang dikatakan anak perempuan saya, kan? Saya ingin bertanya. Orang sepertimu yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Yang membalikan fakta, apakah bukan kaki tangan kekerasan di sekolah? Orang sepertimu pantas jadi guru. Kau memfitnah saya. Hari ini dia harus minta maaf pada putriku. Kalau tidak bisa, saya akan menemui kepala sekolah. Kalau kepala sekolah tidak peduli, aku akan pergi ke kantor pendidikan. Aku tidak percaya begitu saja. Sekolah ini adalah urusan kalian yang memutuskan. Aku rasa ayah Lan benar. Memukul orang itu tidak benar. Tapi bagaimanapun juga, Xiao Zuang yang memulai dengan memaki. Dia yang pertama kali bertindak. Minta Xiao Zuang minta maaf. Dan berjanji tidak akan mengganggu Lan lagi di masa depan. Masalah ini sudah selesai. Saya tidak akan minta maaf. Saya tidak salah. Suruh anak saya minta maaf pada anak haram itu. Tidak mungkin, dia bahkan tidak mampu bayar uang sekolah. Guru Li, Anda tidak mungkin sampai menentang saya hanya karena seseorang yang tidak mampu bayar uang sekolah. Untuk membuat Xiao Zuang minta maaf. Guru Li, hei. Minta maaf. Chen Lan, maaf ya. Aku tidak akan pernah lagi mengganggumu. Ayo, aku suruh kamu pergi. Maksudnya apa sih? Anakku sudah minta maaf ke anak perempuanmu. Kamu masih mau apa lagi? Dia minta maaf karena dia yang mengganggu orang. Kamu sebagai orang tua, baru saja mau memukul putriku. Bagaimana ini dihitung? Kalau begitu kamu masih mau memukul balik. HMPH. Ayo. Hari ini aku berdiri di sini. Kalau kamu berani, pukul saja. Kamu yang bernama Chen. Kamu berani memukul aku. Aku beritahu kamu. Jangan bully putriku. Ayo Lan, kita pulang. Ayah sepertinya berubah. Ada apa? Lan, mau makan kue? Tidak mau. Hari ini ulang tahunku. Aku cuma lihat-lihat saja. Centing Seng, kamu tiap hari cuma tahu memancing sampai tidak tahu hari ulang tahun putrinya. Sungguh kejam. Lan. Tunggu sebentar di sini ya, Papa akan segera datang.
Papa. Deng deng deng. Selamat ulang tahun, putri kecil. Kucing mesin. Kucing mesin datang untuk merayakan ulang tahunmu. Suka tidak? Suka. Yang penting Lan Lan suka, ya. Tapi ayah, dari mana uangnya? Bagaimana? Bos, bisa terima. Ini set perhiasan Jade yang baru. Kamu yakin mau jual? Ayah pasti punya caranya sendiri. Tapi uang sekolah belum dibayar. Mungkin lebih baik batal saja. Bagaimana bisa batal? Uang sekolah adalah urusan ayah yang harus dipikirkan. Lalan hari ini adalah ulang tahun kecilnya. Bagaimana bisa tidak ada kue? Terima kasih, Papa. Sayang, sayang. Kamu mau ngapain? Bukankah kamu bilang akan memberiku satu kesempatan lagi? Kenapa masih mau pergi? Aku memang berjanji akan memberimu satu kesempatan. Tapi kamu melakukan apa? Kamu malah pergi memancing. Hari ini aku benar-benar tidak memancing. Aku baru saja pergi menyelamatkan orang. Cukup. Aku tidak akan percaya padamu lagi. Sayang, kali ini kamu benar-benar salah paham padaku. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa membawamu ke rumah sakit. Membawamu bertemu gadis yang aku selamatkan. Kamu akan tahu apakah aku berbohong atau tidak. Baiklah. Kalau begitu aku percaya padamu sekali lagi. Kamu tidak bilang bisa menyelesaikan biaya sekolah Lan Lan hari ini. Mana orangnya? Selamat, pemilik telah menyelesaikan tugas memancing ini. Hadiah sedang diberikan. Sepertinya sistem ini adalah ilusi dari reinkarnasiku. Aku seharusnya tidak percaya. Chen Tingseng, kamu sama sekali tidak layak menjadi ayah. Lan Lan, kita pergi. Ibu, tunggu. Ibu, ini adalah kue ulang tahun yang dibelikan ayah untukku. Dia sepertinya benar-benar berubah. Mungkin beri dia satu kesempatan lagi. Dia bahkan ingat hari ulang tahun putrinya. Xiao Hao, cepatlah. Xiao Fang, lihatlah, menikahi orang seperti ini, dia cuma orang yang tidak tahu berterima kasih. Mama, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, kamu pasti akan segera diperlakukan buruk oleh orang ini. Bahkan tidak bisa membayar biaya sekolah untuk putrinya sendiri. Benar-benar tidak berguna. Sudahlah. Hei, Xiao Fang. Nanti kamu pergi sama Xiao Hao. Ambil sertifikatnya. Dia itu manajer di grup Hong Seng. Gajinya 20.000 per tahun. Jauh lebih baik daripada ini. Tidak bisa mengeluarkan beberapa ratus untuk biaya sekolah, benar-benar tidak berguna. 1000 kali lebih baik. Ibu, kamu gila. Bagaimana bisa kamu buatku menikah dengan orang seperti ini? Istrinya yang pertama dia pukul sampai cacat lalu kabur pulang ke rumah orang tuanya. Kamu ini mendorong aku ke dalam lubang api. Apa salahnya memukul istri? Tidak ada pria sukses yang tidak punya sedikit sifat keras kepala. Itulah Xiao Fang. Memukul adalah sayang, memarahi adalah cinta. Percayalah, selama kamu ikut aku jamin kamu akan makan enak dan minum lezat. Biaya keamanan, aku akan mengirim Lan Lan ke sekolah terbaik di seluruh kota. Aku tidak setuju. Ah, Xiao Fang. Hei, Xiao Hao sudah memberikan mahar 20.000 yuan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Direktur sudah menemukan penyelamat nona besar. Di desa Xinghua, pinggiran kota. Segera siapkan hadiah. Ayah akan pergi sendiri untuk mengucapkan terima kasih padanya. Kamu malah menjualku demi uang mahar. Ngomong apa sih? Adikmu gak butuh uang mahar buat menikah. Ngomongin orang yang cuma bisa mancing ini. Adikmu seumur hidup gak akan pernah menikah. Xiao Fang, ayo ikut aku saja. Aku jamin kamu. Aku pasti akan buat Lan Lan mendapatkan pendidikan terbaik. Demi agar Lan Lan bisa menerima pendidikan terbaik. Aku gak punya pilihan lain. Sayang, jangan pedulikan dia. Sampah mati ini. Apa urusanmu? Kamu di sini ngapain? Aku bilang ya. Membunuhmu itu semudah membunuh semut. Apa sih ini? Lihatlah. Dibuat untuk Xiao Fang. Haha, ayo pergi, 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 pergi. Hehehe, Sialan, aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Janji aku tidak akan memancing lagi, Bu. Kasih dia satu kesempatan lagi, Ayah. Ayah benar-benar berubah. Aku percaya padanya. Lan Lan, anak patuh, Bu berjanji padamu. Tidak, aku tidak setuju. Orang ini yang bahkan tidak mampu membayar biaya sekolah beberapa ratus yuan. Sama sekali tidak pantas menjadi menantuku. Lagi pula, aku sudah menerima mahar dari Xiao Hao. Bu, kau gila. Cepat kembalikan uangnya. Kamu pikir apa sih? Mau aku kembalikan uangnya? Baiklah, untuk menikah lagi dengan sampah ini.
Tidak ada kemungkinan. Sampah ini selain mancing, bisa apa lagi? Apa mancing bisa menghasilkan uang? Mendeteksi bahwa tuan rumah menghadapi kesulitan. Temukan sumber air dan lakukan mancing dalam 30 detik. Ini bisa menyelesaikan kesulitan saat ini. Hitung mundur 29 detik. Harus menemukan sumber air dalam 30 detik. Kemana aku harus mencari sumber air? Mengatasi kesulitan. Mengatasi kesulitan. Aduh. Xiao Fang, lihatlah, kamu menikah dengan orang yang tidak berguna. Ini cuma buka celana terus pipis. Benar-benar tak tahu malu. Chen Pingseng, kamu gila. Kamu sedang apa? Cepat masuk, cepat. Sudah sampai saat ini. Kok kamu masih mancing? Hahaha. Aduh sial. Keren banget. Iya nih. Mancing di dalam air kencing ini. Lihat deh si beban ini. Mancing sampai tersesat. Masih pakai urin. Cepat, cepat. Tolong. Apa? Apa? Target Siri sudah ditemukan. Hei, kamu siapa? Kamu. Ini rumah kami. Siapa yang izinkan kalian masuk? Kamu siapa sih? Berani menarikku. Kamu juga tidak bertanya-tanya dulu. Aku takut siapapun. Baiklah, baiklah, diam saja. Ini adalah kepala keluarga dari keluarga You di Longcheng. Ketua grup Hongcheng muncul. Hehe. Pak Ketua, kenapa Anda datang? Anda siapa? Ah, itu. Saya manajer baru di perusahaan kita. Xiao Wu. Ah, saya tidak ingat. Hahaha. Keluarga You dari Longcheng memberikan 10 batang emas kepada Tuan Chen. Sepasang sawi hijau giok. Sebuah villa. Sebuah mobil Mercedes. Wah, Ketua You. Kenapa dia memberikan barang seserbaguna yang begitu mahal? Astaga, ini benar-benar emas asli. Wah, sawi hijau giok ini setidaknya bernilai 100.000 yuannya. Aduh. Ini semua untuk saya. Kamu juga pantas. Ini hadiah untuk Tuan Chen. Berikan padaku. Ketua Yo. Apakah Anda salah paham? Dia cuma pemancing ikan bau. Apa jasa dan kemampuan dia sampai Anda memberikan hadiah semahal ini? Seorang menantu setengah anak. Kamu terus-menerus menghina Tuan Chen. Kamu pantas menjadi orang yang lebih tua. Yo. Saya mendengar apa yang Anda katakan barusan. Namun, apakah Anda salah orang? Tuan Chen, Anda menyelamatkan putri saya di tepi sungai. Dia adalah penyelamat keluarga Yo. Hadiah kecil ini adalah ungkapan terima kasih saya kepada Anda. Ternyata gadis itu adalah putri keluarga Yo. Ternyata dia benar-benar pergi menyelamatkan orang. Aku salah menuduhnya. Aduh, Direktur Yo. Aku bukan bermaksud menghina Ting Sheng. Itu justru untuk memacu aku. Dengan menantu perempuan sebaik ini, aku bahkan merasa bahagia. Cukup, Ibu, aku cuma seorang pemancing buruk. Bukankah tadi Ibu mau menikahkan Xiao Fang dengan Wu Hao? Aduh, Wu Hao itu, manajer Wu itu ya? Iu. Wu Hao si kecil itu cuma preman kecil. Pantas saja mau rebut istrimu. Hahaha. Ah, kamu merebut istri orang yang sudah menolongku. Tidak, Ketua. Salah paham ini. Mulai sekarang. Keluar dari grup Hongsheng. Diblokir di seluruh industri. Ketua Dewan, saya benar-benar tahu dia adalah penyelamat Anda. Kalau tidak, berikan saya 100 nyali. Bunuh saya saja, saya juga tidak berani merebut istri dia. Lagi pula mereka sudah bercerai. Ketua Dewan, ini juga tidak bisa disebut merebut. Anda beri saya kesempatan. Ketua Dewan. Ah, Tuan Chen. Hadiah kecil ini. Jika Anda tidak puas, silakan ajukan permintaan. Asalkan saya Yo Qiang bisa melakukannya, saya pasti akan memenuhinya. Aduh, beranilah. Keluarga Yo di Longcheng adalah kekuatan yang sangat berpengaruh. Minta 1 miliar dari mereka. Ibu, Anda gila. Jangan terlalu serakah.
Apa itu terlalu serakah? Menantu baik saya telah menyelamatkan putri keluarga Yao. Jangan bilang 1 miliar. Bahkan 10 miliar pun dia harus memberikannya. Apa mungkin putri keluarga Yao tidak seharga 1 miliar? Haha, kamu setuju kan, Tuan Yao? Tuan Zeng, meskipun Anda minta 1 miliar, saya juga akan memenuhinya untuk Anda. Ayo cepatlah. Menantu baik nanti. Kita pasti akan jadi kaya raya. Hahaha. Pak Tuan. Saya tidak bisa menerima hadiah sebesar ini. Begitulah saya orangnya. Meskipun saya tidak berpendidikan tinggi, tapi saya rasa berbuat baik adalah hal yang harus saya lakukan. Apalagi saat Ning Qianjin. Keadaannya sangat rumit. Saya pikir, walaupun bukan saya, orang lain juga pasti akan menolong. Aduh, Cheng Tingseng. Apakah kamu gila? Meskipun tidak butuh 1 miliar, barang-barang ini juga tidak bisa dibuang. Apakah kamu benar-benar tidak mau? Tuan Yao. Saya benar-benar tidak bisa menerima barang-barang ini. Tidak menyangka karakter pemuda ini begitu mulia. Jarang sekali. Di lain waktu, harus lebih sering membantunya. Ketua. Telepon. Apa tunggu saya kembali? Tuan Chen, grup saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Saya ingat ini adalah berita utama. Yao Qiang bunuh diri karena dijebak oleh pesaing, sehingga melompat dari gedung. Keluarga hancur. Jika dihitung berdasarkan waktu, sepertinya itu baru-baru ini. Tuan Yao, saya antar Anda. Aduh, putriku. Lihatlah, inilah suami baik yang kamu cari. Satu barang sepele saja. Sudah bisa membuat keluarga kita tidak khawatir makan dan minum. Dia bahkan menolak. Saya bilang padamu, kamu jangan sekali-kali rujuk dengannya. Tuan Chen, saya tahu kamu bukan membantu orang karena uang. Tapi kamu harus menerima 1 juta ini. Ini sedikit hadiah dari putriku, bukan? Yao Zong, saya benar-benar tidak bisa menerima uang ini. Hadiah sudah masuk ke akun. Tolong host periksa dan terima. Ternyata ini adalah hadiah dari sistem. Ternyata sistem itu benar-benar nyata. Ah, Tuan Zeng, Anda harus menerima uang ini. Kalau tidak, Wan Ru akan marah sama saya. Yao Zong, jadi saya harus menerima ini dengan rasa hormat. Terima kasih. Oh, iya, Kepala Yao, akhir-akhir ini. Apakah Anda sedang bekerja sama dengan perusahaan bernama Dahu Group dalam sebuah proyek? Bagaimana Anda tahu? Saya sudah memutuskan tentang hal ini, tapi belum mengumumkannya ke media. Bagaimana dia tahu? Dengarkan saya. Anda pasti jangan bekerja sama dengan perusahaan ini. Grup ikan besar ini adalah penipu. Penipu sejati. Meskipun dia telah menyelamatkan putriku, tapi di dunia bisnis, dia memang orang luar. Tuan Yao. Semoga Ketua Yao bisa mendengarkan ini. Sayang. Maaf, aku telah salah menuduhmu. Sayang, kamu benar-benar tidak marah padaku. Menolak pernikahan Yao Jiayo, kan? Tidak mungkin. Selama kita bertiga bisa hidup bahagia. Itu sudah cukup. Sayang, aku janji padamu. Aku tidak akan memancing lagi. Dan aku akan selalu berada di sampingmu dan Lan-Lan. Agar kalian bisa hidup dengan baik. Aku percaya padamu. Memicu misi tersembunyi. Temukan sumber air dan memancing dalam 1 menit. Setelah waktu habis, akan diberikan hadiah dari tugas terakhir. Hitung mundur 1 menit. Sial, sistem ini tidak bisa bermain-main seperti ini. Lupakan saja, sistem apa ini, aku tidak mau ikut. Aduh, sudah terlambat. Sayang, aku pergi memancing dulu ya. Aduh, di mana aku bisa mencarinya? Kolam terdekat saja butuh waktu 10 menit untuk sampai. Selesai, waktunya tidak cukup. Apa yang harus dilakukan? Aduh. Tugas ini bilang aku harus cari air untuk memancing. Tapi nggak bilang tempatnya di mana. Got kotor ini ada air, bisa dipancing. Ya sudah, anggap saja begitu. Hitung mundur 20 detik. Gak sempat mikir banyak, cari kamu dulu. Tolong. Layar gelap. Hah? Makan wortel. HMPH, ini memancing kayaknya kena gangguan sihir deh. Semua sampai memancing di selokan bau ini. Dengar-dengar anak perempuannya bahkan tidak mampu bayar uang sekolah. Orang seperti ini sama sekali tidak pantas menikah. Yang pantas menikah itu denganmu.
Ah, ini apa? Berasa banget. Bukan. Selamat kepada tuan rumah yang telah menyelesaikan misi tersembunyi. Sudahlah, bawa pulang dulu, nanti kita pelajari lagi. Astaga, tidak mungkin. Di selokan kotor ini bisa mendapatkan barang antik. Kamu mau kemana? Aku pulang ambil pancing. Kalau aku bisa dapat barang antik. Kalau begitu, hidupku tidak akan khawatir lagi. Kamu bodoh, langsung saja terjun untuk mengambil. Lebih cepat daripada memancing. HMPH, benar begitu, HMPH. Sudah kembali. Aduh, hahaha. Menantu, kamu sudah pulang ya? Ibu sudah menyiapkan sepiring besar makanan enak untukmu. Termasuk daging babi kecap favoritmu. Hahaha, ayo. Menantu yang baik, cepat cuci tangan. Cuci tangan dulu ya. Lalu kita makan. Setelah makan, ibu akan membawamu ke jalan untuk membeli pakaian baru. Lihatlah, bajumu sudah dipakai bertahun-tahun. Dengan menikahi Xiao Fang selama bertahun-tahun, ibu mertua baru pertama kali memasak untukku. Benar-benar matahari. Keluar dari arah barat. Ibu, silakan duduk. Haha. Menantu, ibu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Lihatlah, kakak ipar kecilmu akan segera menikah. Bisakah kamu? Tak heran sikapnya bisa berubah 180 derajat. Ternyata karena dia melihat kepala keluarga Yo memberi saya 1 juta. Mereka menanyakan uang padaku. Ibu, berapa banyak yang kamu mau aku keluarkan? Tidak banyak, tidak banyak. Keluarga perempuan minta mahar 100.000 yuan. Sebuah rumah di kota dekat sekolah. 49.000 dan 1 mobil Mercedes. 40.000, bagaimana menurutmu? Ibu, sebelumnya kamu cuma minta uang mahar dari Ting Sheng, kan? Kenapa rumah dan mobil juga harus dia yang bayar? Diamlah, sekarang Ting Sheng kan sudah punya uang. Tidak mungkin kita cuma dia melihat adik ipar menikah tanpa modal, kan? Haha, kamu setuju, kan, Ting Sheng? Haha, iya, totalnya 990.000, benar kan? Ah, iya. Bukankah kepala keluarga Yo sudah memberimu 1 juta? Ibu juga sudah menyisihkan 10.000 untuk kamu dan Xiao Fang menjalani hidup. Dan biaya sekolah Lan juga sudah beres, kan? Memang tidak banyak. Masih menyisakan 10.000 untuk keluarga kita. Hahaha. Benar-benar menantu yang baik sekali. Hahaha, ya. Kalau tidak, kamu beri mama lagi 9.000. Bagaimanapun juga, selama bertahun-tahun aku yang membesarkan Xiao Fang. Memang tidak mudah. Iya, Ma. Uang ini ya. Kami tidak akan keluar, ya. Tadi kamu bilang 990.000 itu tidak banyak, kan? Haha, sebenarnya 9.000 itu juga tidak masalah bagi ibu. Asalkan bisa membuat adik iparmu lancar-lancar saja. Sudah, Bu. Saya sudah mengerti tentang ini. Xiao Hao mau menikah, ya. Dia sekarang sudah dewasa. Dia sudah bisa mandiri. Menikah butuh uang, dia bisa cari sendiri. Uang ini keluargaku yang tanggung. Kamu masih. Barusan di halaman. Kamu memaksa menikahkan Xiao Fang dengan Wu Hao. Pernah pikir perasaanku? Hanya karena hal ini. Aku juga nggak mungkin keluarin uang itu. Kamu. Aduh, si gendut. Lihat apa yang dia katakan. Katanya pria yang punya uang akan menjadi jahat. Baru saja dia dapat uang sedikit. Langsung mulai sombong. Biksu bilang tidak salah. Uang mahar anak kecil kenapa harus kami yang bayar? Kamu ini, mata keranjang. Anak perempuan orang lain semua cari uang dari keluarga mereka. Tapi kamu malah sebaliknya. Siku mengarah keluar. Setelah ini, aku tidak punya anak perempuan sepertimu, HM. Sayang. Tadi aku agak keras berbicara dengan ibumu, ya? Jangan diambil hati, ya? Tidak apa-apa, sayang. Selama ini aku sudah menyusahkanmu. Makan. Lan datang. Mengapa? Sayang, aku sebenarnya berencana menggunakan uang ini untuk membeli rumah sekolah di kota untuk Lan. Menurutmu bagaimana? Pergi cuci piring. Aku adalah Taishang Laojun. Karena kamu berhubungan dengan Dandang Laojun, maka aku akan memberikan dandang ini padamu. Cukup masukkan bahan obat. Niat muncul dari hati. Dapat disuling. Dunia yang besar ini. Semua ramuan.
Gratis. Kamu pikir ini hanya drama pendek? Tahu itu bohong. Bagaimana mungkin bisa disuling? Bukan. Ini benar-benar jadi ramuan. Oh. Ini. Sudah jadi pil lagi. Bukan. Barang ini benar-benar bisa membuat pil ya? Kalau begitu aku sudah kaya. Bukan kaya. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa. Ruang pil ini bisa membuat pil 3 kali. Harap gunakan dengan bijak. 3 kali? Jadi aku baru saja menggunakannya 2 kali. Jadi tinggal 1 kali lagi. Ya? Bukan. Kakek, kenapa tidak bilang lebih awal? Sig. Istriku, rumah di kawasan pendidikan Shanghaiin ini bisa membuat Lanlan kita masuk ke sekolah dasar percobaan terbaik di Longcheng. Kalau Lanlan bisa sekolah di sana, pasti dia akan sukses di masa depan. Lingkungan di sini sangat bagus. Bagaimana? Ya. Sayang, kita pilih ya itu saja. Ya. Di bawah ada air mancur juga. Loh, Lanlan paling suka air mancur di kota. Baiklah. Nyonya, unit di kompleks kami sangat laris. Saat ini hanya tersisa 1 unit yang sedang dijual. Kalau terlambat, sudah habis. Hanya 6.999 yuan per meter persegi. Apa 6.999? Satu set ini pasti lebih dari 100, kan? Sayang, aku rasa kita sebaiknya pergi saja. Rumah di sini terlalu mahal. 1 meter persegi di sini bisa membeli sebuah halaman besar di desa kita. Tidak apa-apa, selama itu untuk Lanlan. Berapapun harganya, itu layak. Sekarang tahun 2000. Harga rumah masih tergolong murah. 10 tahun lagi, harga di kompleks ini akan menjadi 50.000 per meter persegi. Apakah kalian di Shanghaiin tidak mau berbisnis lagi? Semua orang sembarangan dibiarkan masuk. Ini benar-benar merendahkan status saya. Sang yang benar-benar membawa sial. Kenapa di mana-mana aku selalu bertemu Yanzi? Kita sudah 5 tahun tidak bertemu, kan? Aku sudah merindukanmu. Sayang, ini temanmu. Aku tidak punya teman yang miskin seperti itu. Dia adalah cewek bau yang aku bilang sama kamu. Yaitu si bunga kelas yang menikah dengan pemancing itu. Memang begitu. Yang berdiri di sampingnya itu si pemancing bau itu. Bau banget, Yanzi. Kamu kenapa tiba-tiba ngomong? Dulu kita kan sahabat baik. Hah? Siapa bilang aku sahabatmu? Kalau bukan karena kamu ketua kelas. Kamu pikir aku berputar di sekitarmu. Dulu waktu kamu jadi ketua kelas, kamu sangat jujur dan bersih. Ujian akhir semester pun kamu tidak mau mencontek jawabanmu. Hingga aku tidak lulus ujian akhir dan pulang dipukul. Kata-kata sayang tidak boleh begitu. Setidaknya dia pernah menjadi ketua kelas. Juga pernah bersinar. Benar kan? HMPH. Apa gunanya jadi ketua kelas? Akhirnya malah menikah dengan pria miskin yang suka memancing. Nona, Anda usir sepasang kampungan ini keluar. Mereka tidak pantas berada di tempat yang sama dengan saya. Ini apa? Pacarku ini presiden direktur grup Jiahua. Gaji tahunan 100.000. Nona, menurutmu seorang pemancing bau amis bisa membeli rumah di sini? Siapa bilang aku tidak mampu membeli rumah di sini? Hanya kamu pemancing bau amis yang punya uang beli rumah. Aku dengar kamu bahkan tidak bisa bayar uang sekolah anak perempuanmu. Apa yang kamu pasang di sini? Kalau aku bilang aku mampu membelinya, benar-benar konyol. Kalau kamu benar-benar mampu membelinya, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Kalau kamu tidak mampu membelinya, lalu bagaimana? Aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Nona yang baik, jangan repot-repot. Tolong jadi saksi untuk kami. Dadah. 1 juta. 1 juta. Bagaimana mungkin? Dia tidak mungkin sekaya itu. Benar-benar 1 juta. Bagaimana mungkin? Cek ini palsu. Palsu apa? Perhatikan baik-baik tanda tangan di cek ini. Yao Xiang itu adalah anggota keluarga Yao dari Longcheng. Kalian pikir dia seorang pemancing? Apa haknya mendapatkan cek dari keluarga Yao? Dasar pemancing bau. Berani menggunakan cek palsu.
Juga berani meniru tanda tangan kepala keluarga Yao. Berani sekali kamu. Aku mau melapor polisi. Kalau suamimu ditangkap bagaimana? Tidak apa-apa, ceknya asli. Hei, aku mau melapor polisi. Di sini menggunakan cek palsu untuk penipuan. Masih bersikeras meskipun sudah di ujung nyawa. Sebentar lagi kalian terus saja bersikeras dengan polisi. Siapa yang menggunakan cek palsu untuk penipuan? Saudara polisi. Mereka adalah pelakunya. Mereka tidak hanya menggunakan cek palsu untuk penipuan, tapi juga berani menyamar sebagai tanda tangan Master Yao. Ini adalah bukti kejahatan mereka. Saudara polisi. Orang seperti ini berperilaku buruk. Mencemarkan nama baik keluarga Yao sebesar 1 juta. Sudah mencapai standar hukuman yang besar. Sesuai hukum, mereka harus dijatuhi hukuman seumur hidup. Cek ini adalah asli. Apa yang asli? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Saudara polisi, kalian pasti salah paham. Dia cuma seorang pemancing busuk. Profesor Yao, kenapa dia diberi 1 juta? Iya, Pak Polisi. Tolong lihat lagi dengan teliti. Cek ini tidak mungkin asli. Saya sudah bertugas di kepolisian lebih dari 10 tahun. Apakah saya tidak bisa membedakan cek asli atau palsu? Ah, maaf merepotkan Anda. Tapi saya masih ingin bertanya kepada Anda. Kalau soal cek palsu ini, bagaimana seharusnya ditangani? Ini termasuk kasus umum. Dikenai tahanan selama 5 hari hingga 10 hari. Ikut kami? Ya. Akan ditahan. Kepolisian? Teman. Kami tidak melapor palsu. Kami juga tidak tahu apakah foto ini asli. Kapitan, tolong jelaskan ke polisi. Kami hanya bercanda. Tidak melapor palsu. Aduh, sudah. Saya ingat kita baru saja bertaruh sedikit, kan? Ayah, kita hanya bercanda. Cepatlah jelaskan pada polisi. Ya. Aduh, sudah. Mengetahui kesalahan dan mau memperbaiki. Itu adalah anak yang baik. Polisi? Ya. Saya akan membuktikan untuk mereka berdua. Mereka memang sedang bercanda barusan. Iya benar. Kami hanya bercanda. Bercanda bisa langsung melapor polisi. Saudara polisi, apa yang dia katakan barusan? Itu adalah bukti nyata laporan palsu. Tidak, saya bukan maksud itu. Kau bodoh, bawa dia pergi. Hei, tanda tangan kontrak. Tuan Chen, rumah yang Anda beli ada di lantai 3. Sayang, hahaha. Kita akhirnya punya rumah sendiri. Iya, rumah, oh rumah. Ada seseorang berdiri di atas rumah itu. Ketua Yao. Bukan, Ketua Yao. Jangan pilih-pilih. Hei kamu. Sayang, tunggu sebentar di sini ya. Ketua Yao, jangan pilih-pilih. Jangan ada yang pilih-pilih ya. Seperti ayah. Maafkan aku. Mulai sekarang, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Guru, kamu tidak boleh lari. Pelatih Du. Kenapa kamu mau melompat dari gedung? Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu bilang ke saya besar. Perusahaan kosong. Saya telah ditipu mereka. Mengakibatkan aliran dana keluarga Yao terputus. Keluarga Yao kembali mengendalikan saya. Hahaha. Ternyata dia akhirnya tidak bisa mendengarkan saya. Kepala Yao. Tenanglah. Dengarkan saya. Selama orang masih hidup, selalu ada kesempatan. Jika seseorang sudah mati, maka tidak ada yang tersisa. Masih banyak kesempatan di masa depan. Saya percaya kamu pasti bisa bangkit kembali. Bergantung pada uang penalti saya. Pinjaman bank. Cukup untuk menjatuhkan pemiliknya. Aku tidak punya kesempatan lagi. Hahaha. Si babi bodoh. Tenang saja. Kamu si babi bodoh. Maafkan aku. Babi bodoh. Ayah, jangan berpikir buruk ya. Pergi jauh. Ayah. Ayah, ada apa dengan matamu? Dengan baik. Itu Tuan Chen. Dia menyelamatkanku. Menyelamatkanmu.
Oh hei, sayangnya keluarga Yao dulu menutupi langit hanya dengan satu tangan di lonceng. Saya percaya itu adalah kepala keluarga Yao. Dengan kemampuannya, dia pasti bisa bangkit kembali. Suamiku benar semua. Ayo, ikut aku pulang. Sayang. Sekarang kita sudah punya rumah baru. Lanlan juga bisa masuk sekolah terbaik di Longcheng. Lihat, apakah kita bisa rujuk sekarang? Sayang, akhirnya kamu mau berubah pikiran, kan? Ayo, kita langsung rujuk sekarang. Iya, sayang. Meskipun kita sudah menghabiskan semua uang untuk Lanlan, untuk membeli rumah sekolah. Tapi selama kamu cari pekerjaan yang bagus, kita akan berusaha bersama. Kedepannya, hidup kita akan semakin baik. Percayalah, sayang, aku ingin kamu dan Lanlan menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Kita sampai di loket untuk mengurus. Apakah kalian secara sukarela ingin rujuk kembali? Saya bersedia menerima tugas memancing. Menemukan sumber air dan memancing dalam 1 menit. Hadiah 50 juta. Hitung mundur 1 menit. 50 juta, kaya mendadak. Nanti Lanlan dan Xiao Fang tidak perlu susah lagi. Sayang, orang itu tanya kamu apakah mau rujuk. Aduh, tidak sempat. Tidak boleh, aku harus beritahu Xiao Fang aku pergi memancing. Kalau tidak dia akan salah paham lagi. Aduh sakit sekali. Ada apa? Sayang, itu. Perutku tiba-tiba sakit. Aku mau ke kamar mandi dulu. Tunggu aku di sini ya. Makan sesuatu dulu ah. Aduh. Di mana ada sumber air? Ya ampun, Tuhan. Kemarin di got bau aja bisa selesai tugas. Tapi kalau kali ini di toilet. Hitung mundur 19 detik. Aduh, kamu sakit apa? Nganggur di toilet. Pergi, semua orang punya urusan. Ngapain? Kamu lagi buang kotoran. Keluar dari sini. Kamu membuat ini kotor. Lihat bagaimana aku akan membereskanmu. Tunggu aku sebentar. Kenapa Ting Seng belum kembali? Apakah terjadi sesuatu? Nyonya, jika suami Anda belum kembali, mohon tunggu di luar. Jangan mengganggu proses pernikahan yang sedang berlangsung. Maaf. Maaf, telepon yang Anda hubungi kemana ya? Orang zaman sekarang memang lari ke toilet untuk buang hajat. Hei Pak, barusan Anda bilang ada orang yang buang hajat di dalam toilet. Maksudnya apa? Ada orang gila. Bawa joran mancing di dalam toilet. Keluarganya juga gila ya? Kalau sakit, kenapa harus keluar rumah dan berlari-lari? Kalau dia sampai menumpahkan semua kotoran di toilet, ya, aku pasti akan cari keluarganya. Harusnya bicara baik-baik, HMPH. Apakah itu Ting Seng? Gigit umpan. Itu 50 juta. Seumur hidupku tergantung padamu. Tolong, aku mohon. Di saat seperti ini, malah pergi ke toilet buat mancing. Dia benar-benar tidak mau rujuk denganku. Ya, ternyata pria jadi jahat kalau sudah kaya. Chen Ting Seng, aku salah menilai kamu. Ayo pergi. Ham. Ini sebuah flash disk. Barang ini bisa bernilai 50 juta. Apa mungkin ada rahasia penting di dalam flash disk ini? Hai, Pak Guru. Boleh tanya, apakah Anda sudah menemui istri saya? Dia sudah keluar menunggumu. Sudah keluar ya? Mau kemana? Seharusnya pulang rumah. Cari warnet dulu.
Lihat ada apa di flash disk. Sekumpulan kode acak. Siapa yang mau bayar 50 juta buat barang ini? Sialan, Fu Qianbao. Apa yang disembunyikan di flash disk ini? Ternyata ini adalah data desain dari Kinbo. Ini di 20 tahun kemudian. Itu adalah sesuatu yang digunakan oleh seluruh rakyat. Barang ini memiliki potensi yang sangat besar. Sayangnya aku tidak mengerti pengembangan. Sepertinya aku harus mencari orang lain untuk bekerja sama. Hei, terima kasih sudah menyelamatkan ayahku. Ayahku ingin mengundangmu ke rumah. Keluarga Yo, aku akan segera datang. Wanru, ayah minta maaf padamu. Kekayaan besar keluarga Yo hancur di tanganku. Nanti, ketika Tuan Chen datang, pergilah bersamanya. Dia orang baik. Tidak, ayah. Aku ingin tetap bersamamu. Kepala keluarga Liu, aku bisa membantu Anda bangkit kembali. San Qiang, kamu masih berani datang ke sini. Kalau bukan karena kamu merekomendasikan grup Dayu padaku, aku tidak akan berakhir seperti sekarang ini. San Qiang, pergi sana. Ini rumahku. Kamu tidak disambut di sini. Tidak, 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 tidak. Ini sudah bukan rumahmu lagi. Keluarga Yo kalian akan segera bangkrut. Setelah malam ini, villa ini akan disita. Shen Qiang, jangan terlalu berlebihan. Lagi pula, villa ini sekarang sudah dibeli oleh San Xiao. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah San Xiao. San Qiang, kamu sudah keterlaluan. Sembarangan. Ayah, kenapa kamu bicara seperti itu pada San Xiao? Sejak kapan kamu boleh berteriak-teriak di sini? Kupikir kamu itu kepala keluarga Yo atau apa? Ah, dulu kamu sangat sombong. Sekarang kamu sepayah ini. Kamu ini badut yang melompat. Kamu berani menghina saya. Hei, Tiger, kan? Ah, saat aku berlutut memohon padamu. Apakah kamu memberiku kesempatan? Sekarang kamu hanya perlu berlutut dan meminta pada San Xiao. Mungkin San Xiao akan memberimu kesempatan. Atau mungkin tidak. Aku akan mengantarmu langsung. Yo Qian, jika kau kebetulan menikah denganku, villa ini tetap milikmu. Aku masih bisa dibandingkan. Aku bisa bersaing denganmu dalam hal dana. Akan membantumu bangkit kembali. Bagaimana menurutmu? San Qiang, kau bermimpi. Aku, Yo Wanru, bahkan jika mati, tidak akan menikah denganmu. Tidak apa-apa. Wanru, jika kamu tidak menikah, bukan hanya keluargamu Yo yang akan hancur. Bahkan Yo Xiang akan menanggung utang 30 juta. Di kota Long ini, kamu tidak akan punya tempat tinggal. Haruslah Tuan Muda San yang besar hati. Jangan sampai kamu tidak menghargai kesempatan ini. Yo Xiang, aku hanya memberimu waktu 3 detik. Entah menikahkan Wanru denganku, atau kamu jadi pengemis saja. Oh iya, meskipun kalian jadi pengemis, aku tetap akan membawa Bairu pergi dengan paksa hahaha. San Qiang, jangan terlalu berlebihan. Aku akan melawanmu, ya. Masih berani memukul San Xiao. Aku akan menghajarmu, kasih tahu ya. Kalau kamu masih tidak tahu diri, aku akan mematahkan kakimu. Biar kamu tidak punya tempat untuk mengemis. 3. Orang tua yang gak tahu diri. Benar gak sih? Siapa? Siapa yang bodoh memukulku? Aku lihat hari ini siapa yang berani sentuh keluarga Yo. Siapa? 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 Siapa yang bodoh memukulku? Aku lihat hari ini siapa yang berani sentuh Jusheng. Kamu siapa sih? Hah? Tentang urusan ayahku. Chen Yansheng benar-benar kamu. Kapten. Dia ini yang aku bilang, si pemancing bau. Kamu si pemancing bau. Berani campur urusan saya. Di kota Long, aku bisa bunuh kamu dengan 1 tembakan. Ayo, hari ini aku akan lihat. Apakah joran pancingku yang kuat atau jarimu yang kuat? Aku Dasar bajingan, berani-beraninya kamu memukulku. Aku tidak hanya akan memukulmu. Aku juga akan menamparmu. Hei, jangan. Bukankah kamu sangat kuat? Tanganmu yang kuat atau tongkatku yang kuat? Dasar bajingan, tunggu saja aku. Hei, bilang aku tunggu.
Profesor Zhao. Anda tidak apa-apa. Kak Chen, terima kasih ya. Kalau bukan karena saya. Bukan kamu, saya. Kak Chen, keluarga San sekarang berkuasa di Longguo. Kamu sudah memukul San Qiang lagi. Mereka pasti akan mencari masalah denganmu. Cepat pergi saja. Selama uang dibayar, Bao-Bao bisa dikembangkan. Membunuh diam-diam seorang anggota kecil keluarga San. Bukankah itu seperti bermain-main saja? Tidak apa-apa, Nona Yo. Sekarang aku masih belum menganggap keluarga San serius. Lupakan itu dulu. Aku datang kali ini. Ingin membicarakan kerjasama dengan keluargamu, Yo. Mungkin bisa membantu keluargamu bangkit kembali. Apa yang tersimpan di sini? Yang bisa membantu keluarga Yo bangkit kembali. Chenxi, aku tahu kamu sangat ingin membantu kami. Tapi, USB ini sepertinya tidak cukup untuk membuat keluarga Yo bangkit, kan? Tuan Yo, aku rasa kamu sebaiknya lihat dulu isi USB ini. Baru buat keputusan. Kalau begitu, aku pergi ambil komputer dulu. Teknologi ini benar-benar sangat maju. Setidaknya 20 tahun di depan dunia. Kak Chai, kamu. Apakah kamu benar-benar ingin bekerja sama dengan saya menggunakan aplikasi pembayaran ini? Benar, Tuan Yo. Jika kita bisa mengembangkan aplikasi pembayaran ini dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, saya percaya itu tidak hanya akan menghidupkan kembali keluarga Yo, bahkan mungkin melampaui kejayaan masa lalu. Aplikasi pembayaran ini memang barang yang bagus. Tapi sekarang saya bangkrut. Tidak ada uang untuk mengembangkan ini. Bank juga tidak memberi saya. Sudah mengajukan pinjamannya. Ini sudah saya pikirkan sebelumnya untukmu. Begitulah pendapat saya. Tuan Yo, Anda sudah berbisnis di pasar selama bertahun-tahun. Seharusnya ada beberapa bos yang sevisi dan sependapat dengan Anda. Sebenarnya kita bisa bekerja sama bertiga. Saya cukup mengenal banyak orang kaya. Tapi saya takut kalau saya cari mereka, saya bahkan tidak akan bisa bertemu muka. Hanya bisa bergantung pada jaringan koneksi Tuan Yo. Kalau begitu, coba keberuntungan di Dummy Technology. Pembayaran ini sangat cocok untuk Dummy Technology. Dummy Technology adalah salah satu dari 10 grup teratas di Longguo. Saya tidak begitu akrab dengan Lei Zong. Sore ini, Dummy Technology akan mengadakan konferensi pers. Lei Zong juga akan hadir di lokasi. Kami sudah menerima undangan. Tapi karena kebangkrutan, ayahku tidak begitu ingin pergi. Kalau tidak, kita bisa mencoba keberuntungan kita kali ini. Ya sudah, begitu saja. Ya Tuhan. Itu adalah Bapak Ding dari grup Tianyi. Ternyata tamu yang datang semuanya orang besar dari berbagai pihak. Apa? Kalian semua, bagaimana bisa menyusup masuk? Ini adalah konferensi pers dari palai kami. Bukan sembarang orang bisa masuk ke sini. Kami bahkan menerima undangan dari Dummy Technology. Kenapa aku nggak boleh datang? Siapa dia anak kecil itu? Aku sedang bingung gak punya kesempatan buat nyakitimu. Kamu masih berani datang ke acara peluncuran Tuan Lei. Ini adalah peluncuran produk baru dari Shen Qiang di Dummy Technology. Bukan wilayah keluarga San kalian. Memang benar ini adalah peluncuran produk baru kami. Tapi keluarga Yo kalian juga bangkrut. Apakah kalian duduk bersama orang dewasa seperti kami? Memang benar aku ini membantu Dummy Technology membersihkan sampah. Bos Lei tidak akan menyalahkanku. Sebuah keluarga kecil yang bangkrut. Juga berangan-angan untuk bergantung pada Bos Lei. Sungguh lucu. Lausan, buang mereka keluar, menghadiri acara yang sama dengan orang seperti ini. Benar-benar penghinaan bagi kita. Dengar tidak? Sampah seharusnya tetap di tempat sampah. Ayo bertindak, Bos Lei datang. Anak kecil, kau beruntung. Tunggu sampai konferensi selesai. Kamu akan lihat yang lebih menarik. Terima kasih semuanya telah menghadiri konferensi peluncuran teknologi Dummy. Pada peluncuran kali ini, akan ada dua hal. Yang pertama adalah peluncuran produk baru. Yang kedua adalah tentang putriku, Lei Ro, yang sedang sakit. Hanya ramuan dari kitab kuno, Tian Huan dan Fang, yang bisa menyelamatkan nyawanya. Jika saja aku bisa mendapatkan keberadaan ramuan ini. Reward 10 billion. Tianhu Revival Pill. Ini adalah pil dewa yang legendaris. Hanya dewa obat Gunung Tian yang sudah meninggal dulu yang bisa memurnikannya. Ya, meskipun dewa obat Gunung Tian sudah mengumumkan resepnya. Tapi orang-orang di masa lalu belum pernah berhasil memurnikannya. Hanya ada kemungkinan 1 atau 2 yang tersisa di kalangan rakyat biasa. Siapapun yang bisa menemukan petunjuk, akan mendapatkan kekayaan sebesar 1 miliar.
langsung melesat ke langit. Pak Sang, Anda harus membuka wawasan. Hadiah atau tidak bukan hal yang penting. Yang penting adalah mendapatkan pengakuan dari Pak Lei. Siapa yang tidak tahu bahwa Dami Teknologi menguasai Longcheng sepenuhnya? Selama bekerja sama dengan Pak Lei, pasti bisa masuk ke dalam aliran utama. Masuk akal? Dengan posisi Dayu Teknologi. Siapapun yang menemukan petunjuk, dia adalah penyelamat Pak Lei. Masih takut tidak ada bisnis di masa depan? Lei Zong. Saya ingin bertanya. Jika tidak ada petunjuk, tapi ada dan Huan Hun Tiangu, lalu bagaimana? Siapa ini? Apakah dia memiliki dan Huan Hun Tiangu? Kalau begitu, dia pasti akan terbang tinggi. Nanti kita harus benar-benar berkenalan. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Dia saja tidak layak memiliki dan Huan Hun Tiangu. Benar-benar sedikit, bagaimana bisa begitu? Dia hanya seorang pemancing yang bau. Sampah dari lapisan bawah masyarakat. Baru-baru ini, bahkan tidak bisa membayar biaya sekolah putrinya yang beberapa ratus. Kini menjalin hubungan dengan keluarga Yao. Sekarang merasa diri sangat hebat. Sungguh lucu. Ternyata begitu. Hanya seorang badut yang mencari perhatian. Anak muda, saya sarankan kamu cepat-cepat pergi sekarang. Kalau sampai diusir oleh Tuan Lei, pasti memalukan. Tadi saya sedang berbicara dengan Tuan Lei, kan? Kamu ngapain ikut campur? Apa kamu pemilik acara ini hari ini? Jika ada yang bisa mendapatkan pil jiwa abadi, saya akan memenuhi satu permintaan tanpa syarat, selama tidak melanggar hukum, dan tidak merugikan kepentingan Dami Teknologi. Apa maksudnya memenuhi permintaan tanpa syarat? Bukankah itu bisa menjadi mitra Dami Teknologi? Ini adalah kekayaan yang luar biasa. Bahkan jika di dunia ini ada pil Huangwan dari Tiango, kamu yang nakal pun tidak pantas mendapatkannya. Jangan anggap aku tidak tahu tujuan kalian datang. Kalian hanya ingin agar Tuan Lei menyayangi kalian, membuat keluarga Yao bangkit kembali. Sayangnya, kalian tidak punya kesempatan lagi. Tuan Lei, meskipun aku tidak punya pil Huangwan dari Tiangu, tapi aku punya pil Huyang. Ini diperoleh ayahku dari Emeishan. Meskipun khasiat obat ini tidak bisa disamakan dengan pil langit tulang kuning, namun mungkin bisa menunda gejala sakit sang nyonya selama 7 hari. Memberimu lebih banyak waktu untuk menemukan pil langit tulang kuning. Ini adalah Yuan Dan. Tapi itu dibuat langsung oleh Xuan Suzi dari gerbang Emei. Benar, dia adalah Xuan Suzi yang menyebut dirinya Dewa Setan Kecil. Obat dari Dewa Obat Kecil sulit didapat. Bahkan jika aku sendiri yang pergi ke gunung untuk mencarinya, mungkin aku tidak akan mendapatkan satupun. Ayo berikan 20 juta sebagai hadiah. Aduh, Tuan Lei. Ini untuk Anda. Putri Anda menderita penyakit aneh. Saya juga merasa sakit hati. Obat kecil ini tidak ada artinya. Yang penting bisa membantu Anda. Benar, kemarin kebetulan saya menerima sebuah proyek. Bagaimana kalau saya serahkan kepada Anda? Hahaha, terima kasih Tuan Lei. Biarkan saya saja. Ini apa? Pil sampah lagi. Tuan Lei, yang bisa saya berikan padamu benar-benar ini. Pil jiwa tulang surga. Kamu cukup bagus. Tidak mungkin, pil jiwa tulang surga sudah punah sejak lama. Bagaimana mungkin dia memilikinya? Bro Lei, jangan sampai dia menipu kamu. Dia cuma penipu ikan bau. Bagaimana mungkin dia punya barang langka seperti pil jiwa tulang surga? Benar-benar Pak Lei. Saya jamin dengan reputasi pribadi saya. Anak ini memang sampah manusia. Karena memancing, membuat keluarganya hancur. Bahkan tidak mampu membayar biaya sekolah anak perempuannya. Anda lihat. Orang seperti ini bagaimana mungkin memiliki pil tulang langit kebangkitan? Dia cuma ingin mendapatkan simpati Anda. Hanya untuk menipu uang sedikit. Brengsek, berani-beraninya kamu menipu saya. Cari mati. Ada orang. Tunggu sebentar, Tuan Lei. Sebenarnya saya tidak memiliki itu sekarang. Tapi untuk pil kembang api surgawi, saya bisa membuatnya di sini. Apa dia bisa membuat pil? Bagaimana mungkin? Di dunia ini, selain Dewa Obat Tianshan, tidak ada yang bisa membuat pil jiwa tulang surgawi. Bahkan Xuan Suzi pun tidak bisa. Apakah dia mendapatkan resep obat? Kamu punya resep obat? Oh, saya tidak punya. Lei Feng, kamu lihat kan? Orang yang mencuri ikan ini hanya menipumu. Kak Chen, saya tahu kamu terburu-buru untuk mengembangkan Pei Baoku. Tapi kamu tidak bisa menarik perhatian CEO Lei dengan cara seperti ini. Jika kita membuat CEO Lei marah, kita semua akan celaka. Lebih baik kita berpisah. Nanti saat konferensi persmu selesai, aku akan mencari cara agar kamu bisa bertemu dengan Pak Lei. Tapi kamu harus ingat dulu. Harus minta maaf padanya terlebih dahulu. Aduh, ini benar-benar Pak Lei. Konferensi pers ini, Pak Lei, adalah wilayah Anda. Berbohong di sini tidak akan membawa keuntungan bagiku. Bagaimana kalau begini? Jika nanti aku tidak bisa membuatnya. Hari ini, saya Chen Tingseng, menyerahkan urusan ini kepada Tuan Lei. Tuan Lei, silakan buat di tempat. Saya akan mengungkapkannya langsung di sini. Lebih baik kamu tidak menipuku. Kalau tidak, saya akan membuatmu menyesal pernah datang ke dunia ini. Baik,
Biarkan aku membuat pil. Kamu makan jeruk. Ini pasti sudah aku ketahui tanpa harus aku bongkar. Bukan aku, bahan obatku belum sampai. Aku terburu-buru apa? Aku tidak makan jeruk. Makan lemon. Baiklah, aku lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Bahan obatnya sudah datang. Ini merepotkan. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Aku benar-benar bisa meramu pil, loh. Pura-pura terus. Meskipun Dewa Obat sudah mempublikasikan resepnya ke dunia. Bahkan sang Dewa Obat kecil pun tidak bisa menyempurnakan. Jangan pura-pura di sini. Nanti kamu akan tahu apakah aku bisa menyembuhkan obat atau tidak. Aduh, mesin mati. Tian Shang Lao Jun, perintah mendesak dan penuh kekuatan. Mama Naga Tianlong, tenang dan menenangkan. Obat senja abadi. Dia membaca apa itu? Kenapa aku belum pernah dengar? Hanya perjuangan sekarat saja. Kalau dia bisa membuat pil kebangkitan anjing langit, aku akan makan kotoran di tempat ini. Buka pintu, Wei Zhen buka. Pak Lei, tolong lihat ini. Bagaimana mungkin ini? Ya ampun, ternyata jadi pesanan. Dan Pak Lei tidak cuma satu butir. Sial, ternyata ada 2 butir. Apa dia benar-benar berhasil membuat pil kebangkitan api langit? Bagaimana mungkin dia bisa membuat pil dari Dewa Obat Gunung Tian? Lihat kalian itu, kayak orang yang belum pernah lihat dunia. Bukan cuma 1 atau 2 butir. Mau berapa banyak juga ada. Kok bisa sebanyak ini? Apa dia murid dari Dewa Obat? Kamu benar-benar bisa meracik pil kebangkitan abadi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini pasti palsu. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Dia cuma seorang pemancing buruk. Bagaimana mungkin dia bisa meracik pil senja kuno? Ini benar-benar tidak mungkin. Tim memancing yang bau ini. Benar-benar tidak mungkin dia bisa meracik pil senja kuno. Apakah ini nyata atau tidak? Bisa saja Pak Lei yang memeriksanya. Saya rasa di ruangan ini tidak ada yang lebih mengerti tentang Tian Gu Huanghun dan selain Lei Zong. Lei Zong, jika hari ini ada 1 pil di antara ini yang palsu, saya, Chen Tiansheng, siap menerima hukuman dari Anda. Semua benar-benar asli. Anakku bisa diselamatkan. Hahaha. Dia bahkan bisa membuat Tian Gu Huanghun dan... Apakah dia benar-benar hanya orang biasa? Wang Yao, keluarga Yao kita selamat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Tidak bisa, pasti tidak mungkin. Anjing ini bermasalah. Apakah dia sedang melakukan grosir pil obat? Apakah dia benar-benar murid dari Dewa Obat? Itu pasti iya. Kalau tidak, siapa yang bisa memproduksi banyak pil tulang surga dan jiwa? Hei, kamu cuma penipu. Semua pil ini palsu. Haha, sudah. Baiklah, sebenarnya aku ingin bergaul baik sebagai orang biasa. Dengan semua orang. Tapi yang aku dapat hanyalah dingin dan penghinaan dari kalian. Kalau begitu, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku akan mengaku. Aku adalah Dewa Obat. Dan kamu yang bernama San. Tadi kamu bilang selama aku bisa membuat dan Tian Gu Huan, kamu akan makan aolige. Sekarang aku mulai merasakannya. Kalau begitu, kita ke toilet sekarang. Aku akan buatkan kamu yang hangat. Bocah, kamu berani memanggilku begitu? Berhenti. Di wilayahku berani. Kepada orang yang berjasa padaku. Berani bertindak, kamu cari mati. Pak General salah paham. Semua cuma salah paham. Pemuda, kalau ada apa-apa yang kamu butuhkan, silakan sampaikan. Bahkan jika itu adalah teknologi beras, saya akan setuju. Selesai, keluarga Yao akan bangkit kembali. Benar. Pak General, Anda terlalu merendah. Sebenarnya, saya hanya punya sebuah proyek yang ingin saya ajak kerjasama dengan Anda. Itu saja, begitu saja. Benar, sesederhana itu. Kamu harus tahu, saat ini pil kebangkitan kuno itu sangat berharga. Bahkan jika digunakan untuk menukar teknologi dummy, masih sangat cukup. Pak Lei,
Kalau Anda benar-benar memberikan teknologi dummy kepada saya juga tidak akan bisa mengelolanya. Sebenarnya saya hanya ingin bekerja sama dengan keluarga Yao untuk menjalankan sebuah proyek bersama Anda, agar bisa mendapatkan sedikit keuntungan. Jangan bilang satu proyek saja. Bahkan jika ada 10 atau 100, saya tetap ingin bekerja sama denganmu. Itu bagus sekali. Saya ingin berbicara sendiri dengan pemuda ini. Semua silakan kembali. Pak Lei, tadi saya sudah mengirimkan pesanan luar negeri untukmu. Kamu sudah setuju untuk bekerja sama dengan keluarga San kami. Kamu tidak akan ingkar janji, kan? Pak Lei, kamu juga sudah melihat karakter orang ini. Saya rasa sebaiknya Anda berbicara dengan mitra kerja Anda. Jangan bergaul dengan orang ini, agar tidak tertipu dan mengalami kerugian. Kalau menurut saya akan menghubungi semua mitra kerja saya. Batalkan kerjasama dengan keluarga Sen. Mengenai pil reyang milikmu, saya akan mengembalikannya sekaligus. Tuan Lei, jangan dengarkan omong kosong dia. Dia sengaja menargetku. Sengaja menargetmu. Kenapa aku merasa sejak konferensi pers? Jadi, kamu terus-menerus menargetkan dia. Hah? Sig. Sebenarnya aku juga tidak menargetkanmu. Aku menargetkan Wu Hao. Tapi siapa suruh kamu membantu? Ada apa, bro? Buang mereka keluar. Bukan. Lei Zong. Pak Lei benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Pak Lei, jangan. Pak San. Apakah Anda baik-baik saja? Jangan khawatir. Semua itu karena pemuda itu. Saya pasti tidak akan membiarkannya lolos. Tenang, saya pasti akan membalas dendam untuk Anda. Balas dendam? Ya. Semua ini gara-gara kamu. Membuat aku kehilangan kerjasama dengan Pak Lei. Hancurkan dia untukku. Apa yang harus aku lakukan? Jangan lakukan itu. Jangan. Pak Lei, yang Anda lihat sekarang adalah proyek aplikasi yang kami rencanakan untuk dikembangkan bersama Anda. Apakah Anda sudah mencoba Alipay? Bagus. Aplikasi ini setidaknya 20 tahun lebih maju dari dunia. Jika bisa dikembangkan sepenuhnya, keuntungan ratusan miliar bukanlah masalah. Bahkan bisa mengubah tatanan dunia. Anda memegang teknologi inti seperti ini. Ternyata ingin bekerja sama dengan saya. Tuan Lei, saya juga tidak takut Anda menertawakan saya. Saya ini orangnya. Orang yang kasar. Saya sama sekali tidak mengerti pengembangan program. Dan juga tidak bisa menemukan tenaga ahli di bidang ini. Apalagi tidak punya dana untuk memulai proyek. Jadi saya pikir, kalau hari ini berkesempatan bekerja sama dengan daya teknologi milik Pak Lei, saya rasa itu akan menjadi pilihan terakhir saya. Hanya saja saya tidak tahu tentang proyek ini. CEO Lei, apakah Anda tertarik? Tentu saja, saya sangat tertarik dengan ini. Baik, saya akan segera mengatur orang untuk menyiapkan kontrak. Baik, ayo lakukan. Tuan Chen, 50 juta ini adalah untuk membeli hak penggunaan Anda atas Zuan Qianbao. Selain itu, saya akan memberi Anda 40% saham. Saya dan kakak Yao Qiang masing-masing memegang 30%. Bagaimana menurutmu? Ayah, kita berhasil. Kita bisa bangkit kembali. Haha. Pak Li, semoga kerjasama kita menyenangkan. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Bapak Zeng, aku bahkan tidak tahu harus berterima kasih padamu bagaimana. Pertama menyelamatkan aku dan Wan Ru. Sekarang juga menyelamatkan keluarga Yao kita. Aku berlutut padamu. Hei, bukan Paman Yao. Kamu sedang melakukan apa? Kalau tidak ada bantuan Anda, saya juga tidak bisa bertemu dengan Pak Lei. Bibi. Oh ya, sebelumnya ke rumahmu. Ibu mertuamu bilang kamu sudah bercerai. Oh, benar. Tapi anak perempuan kami. Sifatnya terus terang. Kalau begitu, kalian berdua coba saja. Aduh, ayah. Apa yang kamu bicarakan sih? Aduh. Sejak dulu, pria berbakat cocok dengan wanita cantik. Aku rasa kalian berdua cocok sekali. Chenxi, jika kamu mau, hari ini kalian bisa pergi untuk mendaftar. Mendaftar itu buruk. Aku lupa bahwa aku harus rujuk lagi dengan Xiao Fang. Selesai. Akan tetapi Zeng, Tuan Besar. Tiba-tiba aku teringat. Aku masih ada urusan yang belum selesai. Aku pergi dulu ya. Maaf ya.
Apakah dia sama sekali tidak memiliki perasaan padaku? Tidak, saya bisa lihat bahwa Tuan Chen baik hati. Dia adalah seorang pemuda yang berbakat. Ayah bisa lihat bahwa kamu juga tertarik padanya. Kalau suka, beranilah untuk mengejar. Ayah mendukungmu. Lalan, lihat apa yang ayah bawa pulang untukmu. Boneka beruang yang lucu banget, terima kasih. Kalau ayah suka, itu yang penting. Nah, ayah mau tanya sama kamu. Beberapa hari ini di sekolah bagaimana? Guru-guru di sekolah sangat baik padaku. Baguslah. Ibu sudah pulang. Ibu marah. Kamu harus hati-hati. Istri, ada apa? Istri sedang murung. Centing Seng, aku tanya kamu. Apakah kamu tidak mau rujuk denganku? Kamu ngomong apa sih? Aku, Centing Seng. Sampai bermimpi pun ingin rujuk denganmu. Barusan memang benar ada urusan yang menghambat. Jangan kira aku nggak tahu kamu ngapain. Kamu pergi mancing lagi. Dan yang lebih parah, di dalam toilet pula. Kamu tahu orang-orang ngomongin kamu gimana? Katanya kamu buang hajat di dalam toilet. Akhirnya ketahuan juga. Kamu lebih rela buang air besar di toilet daripada rujuk denganku. Di hatimu aku bahkan tidak berharga seperti tumpukan kotoran. Kalau begitu, kamu balik lagi buat apa? Mending kamu jalani hidup dengan kotoran itu saja. Sayang, dengar aku dulu. Aku juga nggak tahu harus jelasin gimana. Tapi aku tadi ke toilet buang air besar juga karena terpaksa dan gak ada pilihan lain. Tapi sayang, kamu percaya padaku. Aku benar-benar ingin menikah lagi denganmu. Kalau tidak, untuk apa aku membeli rumah di kawasan sekolah ini? Bukankah aku melakukan ini untuk kehidupan baikmu dan Lan-Lan? Sebenarnya, aku sama sekali tidak keberatan kamu pergi memancing. Kamu bisa pergi memancing di mana saja. Saat santai, kamu bisa pergi memancing untuk mengusir bosan. Pergi ke toilet atau ke jamban juga tidak masalah. Tapi kamu harus memikirkan keluarga kita, ya? Lawang, kamu benar. Centing Seng, aku akan percaya padamu sekali lagi. Sekarang kita akan rujuk lagi. Kalau kamu kabur di tengah jalan lagi, jangan harap bisa rujuk. Sayang, kali ini aku jamin padamu. Aku tidak akan meninggalkanmu di tengah jalan. Ayo. Menerima misi memancing. Tuan rumah diminta dalam setengah jam. Pergi memancing di kolam tua pinggiran kota. Hadiah kali ini 1 miliar. Jika tidak menyelesaikan tugas memancing ini, semua hadiah tugas sebelumnya akan ditarik kembali. Hitung mundur 29 menit 59 detik. Sayang, aku bingung. Kenapa setiap kali selalu muncul tugas memancing di saat penting? Apalagi di kantin tua pinggiran kota. Perjalanan setidaknya butuh 25 menit kan? Ke tempat terdekat pasti sudah terlambat. Nah suami Istriku itu. Tiba-tiba aku ada sedikit urusan. Bagaimana kalau kita bicarakan besok saja? Besok kamu mau kemana? Aku mau pergi memancing. Memancing? Bukan menangkap ikan. Ini memancing uang. Aduh. Aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskan ini padamu. Tapi ini benar-benar urusan penting. Sayang, itu. Percayalah padaku sekali. Asalkan aku pergi. Kali ini kita akan bebas finansial. Kamu terlalu berlebihan. Jika kamu pergi, jangan pernah kembali lagi. Sayang, ini benar-benar urusan penting. Jika aku tidak pergi, semua yang kita miliki sekarang, rumah besar ini semuanya akan hilang. Kau tunggu aku di rumah dulu. Waktuku tidak cukup. Sayang, hei. Chen Jingsheng, aku tidak mau menikah lagi denganmu. Oh. Kak, apa kau lagi-lagi ditinggal oleh si pemancing itu? Ayo lakukan sesuatu. Saat itu aku minta kamu kasih uangku. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang sudah baik. Tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan rumah pun diberikan oleh Chen Jinshan. Kamu bicara sembarangan. Aku hanya keluar karena ada urusan. Oh, begitu ya. Kak, aku tetap menyarankan kamu untuk mencari uang lebih banyak di rumah. Jangan sampai nanti orang mengusirmu.
Kamu bahkan tidak punya tempat tinggal. Tidak mungkin, aku bukan orang seperti itu. Dia pasti akan kembali menikah denganku. Hahaha. Kakak, jangan terlalu naif ya. Aku tadi benar-benar dengar. Dia lebih suka memancing daripada kembali menikah denganmu. Kalau dia benar-benar ingin menjalani hidup bersamamu, apakah dia akan melakukan hal seperti itu? Aku sarankan padamu. Cepat minta maaf sama ibu ya. Siapa tahu masih ada tempat tinggalmu. Jangan sampai nanti dia benar-benar punya pengganti. Dan kamu diusir dari rumah. Kamu dan pacar kecilmu bisa-bisa terpaksa hidup di jalan. Tidak, aku harus tanya Chen Tiansheng sebenarnya bagaimana pikirannya. Aduh. Hitung mundur 28 menit 37 detik. Kalau sudah punya uang, benar-benar harus beli mobil dulu. Kalau tidak, sangat tidak nyaman. Itu, Tuan Chen. Nona Yo, kenapa kamu ada di sini? Sungguh kebetulan, kamu mau pergi kemana? Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Kamu benar-benar sangat membantu aku, terima kasih banyak. Pergi ke kolam di pinggiran kota itu. Baik. Kamu ternyata benar-benar selingkuh. Chen Tingseng, aku salah menilai kamu. Hei, ibu. Aku salah. Sudah terlambat, sudah terlambat, sudah terlambat. Sudah terlambat, sudah terlambat, aku pergi. Hitung mundur 1 menit 59 detik. Cepat, cepat, cepat. Hobi Kak Chen sangat elegan. Semoga suatu hari aku bisa memancing bersamanya. Halo. Nona, semua yang Anda perintahkan sudah kami siapkan. Baik, saya segera datang. Ayo cepat, cepat. Hai, aku datang. Wah, piring terbang. Piring terbang, ada hantu. Hantu. Siapa yang membelinya jika bisa memecahkan teknologi luar angkasa? Maka kekuatan negara naga akan meningkat pesat. Saya mengerti. Halo, apa kabar? Itu, saya. Saya baru saja memancing dan mendapatkan. Memancing, dapat piring terbang nih. Bukan. Yang terbang itu kupu-kupu. Itu piring terbang UFO. UFO benar. Aduh, aku bukan orang gila. Sekarang aku sedang di kolam ikan tepi Danau Chengnan. Iya. Aku sama UFO ini di sini. Haha. Gadis bodohku. Akhirnya kamu mengerti. Chen Tingsen si sampah itu baru punya 1 juta langsung pamer. Orang seperti dia jangan kita pedulikan. Ibu kali ini cari untukmu. Seorang bos besar. Sudah sangat kaya. Asalkan bisa membuat Lanlan hidup bahagia. Haha, Bos besar datang. Aduh, Tuan 4, Anda sudah datang. Tak disangka istri dari si pemancing bau itu. Begitu cantik ya? HMPH, Chen Jingsheng. Kalau kamu memutuskan aku tidur dengan istrimu. Aku dengar kamu punya seorang putri. Haha, Tuan San. Asalkan kamu menikahi Wang Fang, ya. Aku jamin aku tidak akan membiarkan si kecil yang merugikan itu datang mengganggu kehidupan kalian. Haha, ibu. Bagaimana bisa kamu berkata begitu tentang keponakanmu? Dan barusan kamu tidak mengatakan hal itu. Jika tidak bisa membawa Lanlan pergi, saya tidak akan menikah. Kau ini, anak nakal. Apa kamu bodoh? Harus membawa barang sialan itu. San Xiao masih mau kamu. Dasar tak tahu malu. Kakak, jangan tidak tahu terima kasih. Bisa menikah dengan San Xiao adalah kehormatanmu. Kamu bawa barang rugi itu. Seumur hidupmu tidak akan menikah.
Aku tidak mau menikah, aku lebih baik mati daripada menikah denganmu. Kamu anak perempuan sialan. Ah, tidak apa-apa. Aku sepertinya memang suka anak kecil. Beli satu gratis satu, benar-benar menguntungkannya. Tuan Chen, bolehkah saya bertanya bagaimana Anda menemukan UFO ini? Kalau saya bilang saya menemukannya saat memancing, apakah Anda percaya? Apa? Tuan Chen, UFO ini memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi bagi negeri naga. Jika kita bisa memahami teknologi luar angkasa ini dengan baik, teknologi negeri naga akan berkembang pesat, dan sesuai dengan instruksi atasan. Memberimu 1 miliar sebagai bonus. 1 miliar dan dianugerahi gelar Duta Besar Penjaga Negara. Benar-benar? Ya ampun. Aduh, hahaha. 1 miliar, 1 miliar, ya ampun. Benar-benar jatuh ini. Aku, sayangku. Sayang, kita sudah kaya. 1 miliar dan aku juga diangkat sebagai Duta Besar Penjaga Negara. Aneh, kemana orangnya pergi? Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang mati. Tidak bagus. Hahaha. Jadi, San Xiao, uang mahar 200.000 yang kamu janjikan, gampang saja. Hahaha. Baiklah. Hanya hari ini. Tidak, sekarang. Sekarang? Hahaha. Apa? Kamu ngomong apa? San Xiao, kami akan segera memberimu tempat. Cepat pergi, cepat. Ibumu sekaya ini sudah menikahkanmu. Xiao Mei pasti sangat senang. Aku rasa kita tidak terlalu cocok untuk putus. Maaf, hahaha. Kamu mau apa? Mau apa? Ibumu sudah menjualmu. Hari ini aku mau memperlakukanmu sesuka hatiku. Hahaha. Tolong, lepaskan saya. Tolong, San Tao. Berhenti, kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Berhenti. Saya tanya, ini maksudnya apa? Dia baru saja melakukannya dengan sukarela. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak mau melihatmu lagi. Pergilah. Sayang, maksudmu apa ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ini tentang San Qiang? Apakah dia memaksamu? Jangan takut, aku ada di sini. Sudah cukup, Dr. Chen. Aku melihat dengan mata kepala sendiri kamu naik mobil seorang wanita. Tapi kamu masih pura-pura di sini. Tidak merasa itu lucu. Sayang, dengarkan penjelasanku. Orang di mobil itu, dia adalah putri tunggal keluarga Yao. Itu gadis yang aku selamatkan. Kami kebetulan lewat jalur yang sama. Jadi dia menerima. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Berapa kali kamu bilang mau rujuk? Setiap kali di tengah jalan dia kabur. Aku tidak akan pernah percaya lagi padanya. Hahaha, Chen Qingsheng, kamu ini orang tidak berguna. Bahkan kalau kamu bekerja sama dengan Dabi Technology, apa gunanya? Bahkan perempuanmu sama saja. Kamu sampah. Chen Liqiu, Xiao Fang bukan lagi istrimu. Pergi dari sini. Kalau kamu berani mengganggu urusan keluarga kami. Percaya tidak, aku akan memukul mati kamu. Kamu lihat sendiri kan? Sekarang kamu seperti tikus di jalanan. Semua orang ingin menghukumnya. Kau punya muka apa untuk bersikap sombong padaku? Haha, tapi kau tidak perlu khawatir. Aku pasti akan bersikap lembut pada Xiao Fang. Haha, memberinya kebahagiaan yang paling ekstrim. Sayang, kau benar-benar harus percaya padaku. Yo Wanru memiliki kamera di mobilnya. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa memeriksanya kapan saja. Kamu pikir aku masih akan percaya padamu? Sayang, coba pikirkan dulu. Kalau aku memang tidak ingin rujuk denganmu hari ini, apakah aku benar-benar harus selingkuh? Menurutmu aku masih akan kembali ke rumah ini. Kalau dia tidak ingin rujuk denganku,
Dia tidak akan datang mencariku. Haruskah aku percaya padanya untuk terakhir kali? Sayang. Sayang. Maaf, San Xiao. Aku benar-benar tidak bisa menikah denganmu. Aku memutuskan untuk memberi Ting Sheng satu kesempatan lagi. Wang Fang, apa kamu sudah gila? Dia sudah selingkuh. Kamu masih percaya padanya? Kakak, apa kamu sudah gila? Tapi San Xiao adalah putra keluarga San. Kalau kamu bisa menikah dengannya, maka nenek moyang kita mengeluarkan asap hijau. Kamu harus ikut dengan pemancing bau ini. Kenapa harus menjalani hidup yang pahit seumur hidup? Aku tidak minta kekayaan besar atau kemewahan. Aku hanya ingin menjalani hari-hari yang baik bersama Ting Sheng. Sayang, pilihanmu benar. Hari-hari baik kita segera datang. Hah, keluarga Yao sudah hancur. Sandaranmu sudah hilang. Apa sih yang namanya hidup enak? Nyonya Chen, saya sarankan kamu segera berlutut dan minta maaf kepada San Xiao. Kalau tidak, dengan kekuatan keluarga San, menghancurkanmu itu semudah menghancurkan seekor semut. Hahaha. Keluarga San sudah berdiri kokoh di Longcheng selama bertahun-tahun. Aset kami sangat besar. Kamu pikir hanya karena bekerja sama dengan Tuan Lei kamu bisa menantang saya? HMPH, soal mahar, kamu hanya punya kotak seharga berapa? Tuan San, apakah kamu percaya? Sekarang saya bisa langsung mengakuisisi semua aset keluarga San. Hahaha. Bukan, bukan. Saya tidak salah dengar, kan? Kamu ingin mengakuisisi aset keluarga San. Total aset keluarga San bernilai 300 juta. Kamu mau bawa apa? Dengan nyawa? Ya? Hahaha. Oh, benar. Kamu memang bisa cari Pak Lei. Tapi kalau begitu, kamu di matanya cuma dianggap si Luo yang serakah. Nanti gak bisa kerja sama-sama kamu lagi. Cuma 300 juta saja. Gak perlu aku sampai segitunya. Aku kasih kamu 600 juta. Aku kasih kamu 600. Hahaha. Aduh, 600 juta. Anggap saja ini untuk membakar uang kertas untuk ayahmu. Langsung saja keluar mulutmu. Bahkan sampai 6 miliar. Aku sarankan kamu segera berlutut dan minta maaf kepada San Xiang. Kalau tidak, jika San Xiang marah, akan membuatmu menyesal seumur hidup. Bu. Kalau dia mau pamer, aku akan mengabulkannya. Aku ingin lihat nanti bagaimana dia akan menyelesaikan semuanya. Sekretaris Zeng menyusun kontrak transfer sebesar 600 juta untuk saya. Saya mau sekarang juga. Sekarang berlutut dan minta ampun. Serahkan wanita MU ke tempat tidurku. Urusan pembelian keluarga San cukup sampai di sini. Kalau tidak, kontraknya akan datang. Kalau kamu tidak tanda tangan, tetap harus tanda tangan. Suamiku, jangan pamer kekuatan. Bagaimana kalau kita minta maaf pada San Xiao dengan baik-baik? Istri, kamu tenang. Kita tidak perlu minta maaf kepada orang seperti ini. Anjing, kamu pikirkan baik-baik. Tanda tangan kontrak tanpa uang untuk membayar bisa bikin kamu masuk penjara. Kamu gila ya? 6 miliar, kita tidak akan bisa menghasilkan itu seumur hidup. Tenang saja. Sayang, tidak masalah. Sekarang buat 6 miliar cucu segera. Aduh Wen Fang. Lihatlah sampah yang kamu nikahi ini. Mati di ujung kepala masih keras kepala. Kamu masih sempat menyesal sekarang. 600 juta benar-benar sudah datang. Apa benar ada 600 juta? Tidak, tidak, tidak. Dia memang cuma pemancing ikan busuk. Dia mana mungkin punya 600 juta. Sayang kamu. Dari mana kamu dapat 600 juta? Ini tidak mungkin. Bahkan kalau proyek itu langsung dipegang Pak Lei, tidak mungkin punya 600 juta. Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Kenapa begitu? Apakah Sanda Sheng sekarang merasa seperti tidak punya apa-apa? Merasa seperti anjing sialan. Hahaha, kamu memang pintar sekali. Total nilai keluarga San saya cuma 300 juta. Saya tidak melakukan apa-apa. Tapi untung bersih 300 juta. Sepertinya kamu cukup puas ya? Hahaha, baiklah. Halo, Lin Zong. Maaf mengganggu Anda lagi. Saya ingin minta bantuan Anda untuk mencari tim pengacara. Untuk menyelidiki situasi keuangan industri keluarga San. Jika ada masalah yang ditemukan, tolong ambil tindakan tegas. Tuan Muda San, saya rasa menghabiskan 600 juta untuk menghapuskan raksasa Rongguo masih cukup menguntungkan. Saya salah. Tolong ampuni saya. Saya janji tidak akan mengganggu kamu lagi. Tuan San, sebelumnya saya memang tidak baik kepada kamu. Tapi kali ini saya benar-benar tulus. Karena kamu menyentuh kepentingan saya. Aduh, menantu yang baik. Tidak menyangka kamu begitu kaya.
Ibu memang tidak salah memilih kamu. Nanti kamu hidup baik-baik dengan Xiao Fang. Ibu akan mengurus anak kalian. Saudara bahagia. Sejak kecil aku sudah merasa kamu adalah orang yang istimewa. Nanti kalau kamu sukses, jangan lupakan aku, adik ipar ya. Aku ingat waktu aku masih miskin. Kalian pernah mengucapkan 3 kalimat padaku. 2 dari kalimat itu menghina aku. Sekarang kalian tahu aku kaya. Baru sekarang kalian ingin menyenangkan hatiku. Orang yang tidak tahu malu seperti kamu. Kita harus menikah lagi. Sistem, aku mohon padamu. Tolong jangan datang dengan misi memancing kali ini. Apakah kalian berdua ingin menikah lagi secara sukarela? Aku sukarela. Aku juga sukarela. Siapa itu Chen Tiansheng? Aku juga sukarela. Siapa itu Chen Tiansheng? Saya adalah. Kak Chen tiba-tiba datang ke kantor urusan sipil. Apakah dia tahu saya melamar dia? Jadi dia menunggu saya di sini. Siapa yang setiap hari datang ke sini? Sampai-sampai putri keluarga Yao mengejar saya. Kalau bisa menikahi putri keluarga Yao, biar saya bisa mengendarai mobil mewah dan tinggal di villa besar, saya juga mau. Jangan bermimpi. Masih ingin makan dan mengambil juga. Ini. Kakak Chen, aku suka padamu. Apakah kamu mau menikah denganku? Aku tahu kenapa kamu datang ke kantor catatan sipil. Aku membawa buku KTP. Kita bisa langsung menikah kapan saja. Nona Ju, kamu mungkin salah paham tentang aku. Menikahlah dengannya. 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 Istriku, istriku. Tunggu aku dulu. Sayang, apakah kakak Chen datang ke sini bukan karena aku? Sayang, sayang. Dengar aku jelaskan padamu. Ada apa yang perlu dijelaskan? Chen Tingseng, kamu hebat ya. Baru beberapa hari cerai. Kamu sudah berhubungan dengan putri keluarga Yao. Padahal sebelumnya kamu masih bilang ingin rujuk denganku. Sayang, kamu benar-benar salah paham denganku. Aku dan dia tidak ada apa-apa. Kamu pikir aku masih bisa percaya omong kosongmu? Sebelumnya, kamu lebih memilih untuk gantung diri di toilet daripada mau menikah lagi denganku. Sayang, aku bersumpah padamu. Jika ada setengah kata yang aku katakan tadi yang tidak benar, semoga aku terkena petir. Aku tidak akan baik-baik saja. Aku percaya padamu, tidak. Benar-benar. Kalau begitu, kamu bersedia kembali menikah denganku. Maaf, kakak ipar. Apa yang tadi aku katakan hanyalah keinginanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kakak besar Chen. Jika hal itu membuatmu merasa terganggu, aku sangat menyesal. Lihatlah, sayang. Aku bilang aku tidak menipumu, kan? Kamu benar-benar tidak menipuku. Benar-benar tidak menipuku. Kalau begitu aku percaya kamu sekali lagi. Kalau begitu kita berdua pergi untuk rujuk. Kang, aku kena tipu sama anak kecil itu. Aku sudah dengar soal itu. Kamu dulu jadi manajer di tempatku. Kalau masalah ini sudah reda, aku bantu bersihkan. Soal anak yang nipu kamu itu, aku akan cari kesempatan untuk memukulnya. Hehehe, terima kasih, Kang. Hahaha. Nona Yao. Kenapa cuma kamu sendiri? Apa yang terjadi dengan keluarga Yao? Oh, sebenarnya aku mencari kamu. Oh, maaf. Kakak Chen. Aku tidak tahu kamu dan kakak ipar sudah rujuk. Aku, Nona Yao, hati-hati, aduh. Nona Yao, kamu lagi ngapain? Aku juga nggak menyalahkanmu. Kamu pecahkan gelas ini dengan tanganmu. Kamu tahu berapa harga gelas ini? Kenapa kamu marah? Ini cuma gelas, kan? Aku ganti rugi, 5.000. Apa? 5.000? 5.000. Dengan uang segitu bisa beli satu mobil penuh gelas. Ini barang impor. Harganya segini. Kalau kalian nggak bisa kasih hari ini, ya jangan pergi. Cangkir pecah minta 5.000 yuan. Harga nggak masuk akal. Panggil manajermu ke sini. Pecahin cangkir harus bayar ganti rugi. Itu kamu. Barusan aku bilang sama dia. Yang dipanggil di sini adalah manajer. Bukan kamu, anjing sialan ini. Sekarang aku adalah manajer hotel global. Chen Tingseng, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Aku rugi. Hahaha. Sekarang bukan 5.000 lagi.
Tapi 1 juta. 1 juta? Kenapa kamu tidak merampoknya saja? Fei Xiang, jangan lupa kondisi kamu sekarang. Hahaha, apakah kamu pernah dengar tentang Zhao Tianba? Itu sepupuku. Bahkan Lei Bing pun harus mundur 3 langkah saat bertemu dia. Tuan Shen, Zhao Tianba adalah bos geng King. Bahkan bos Lei pun tak berani mengusiknya. Karena sudah memecahkan barangmu. Tentu saja kami harus menggantinya. Hahaha. Hahaha. Bos Chen memang benar-benar kaya raya. 100 juta untuk 1 gelas. Oh iya, San Qiang. Berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk renovasi hotel global ini? 50 juta? Bagaimana? Kamu masih berencana untuk mengakuisisi hotel global juga? Ya. Mungkin kamu tanya saja Lei Bing. Lihat dia berani tidak berambisi menguasai hotel global. Hei, aku cuma bilang sekali. Hari ini aku akan hancurkan hotel global ini sampai remuk. Hahaha, kenapa kamu mengeluarkan saya? Kamu mau membuat saya mati tertawa ya? Masih mau menghancurkan hotel universal? Tanya saja Rebi apakah dia punya nyali itu. Kalian melakukan apa? Hancurkan semuanya. Biarkan wanita tetap. Pria dihancurkan dan diberi makan anjing. San Qiang, kami sudah rugi uang. Kamu sebenarnya mau apa sih? Tadi yang dibayar adalah uang untuk cangkir yang pecah. Sekarang ini adalah urusan antara aku dan Chen Tingseng. San Qiang, aku kasih tahu kamu. Kalau hari ini kamu berani menggangguku, aku akan membuat keluargamu, San, dihancurkan di Longcheng. Aku takut banget nih. Hahaha. Kamu hanya sekali bekerja sama dengan Lei Bin. Apa kamu benar-benar mengira dirimu adalah raja? Fusulkan dia mati. Apa yang salah dengan manajer besar? Ada sekelompok orang di luar yang merusak hotel. Kamu benar-benar bisa membuat Lei Bin cari orang. Baiklah, hari ini aku akan bunuh ayam untuk memberi pelajaran kepada monyet. Tangkap mereka. Turun bersamaku. Lepaskan. Mau mati. Apa yang terjadi dengan ibu? Siapa berani sekali merusak hotelku? Sepupu pasti orang brengsek itu. Pasti dia. Suruh Lei Bing datang merusak hotel. Lei Bing, aku sedang bingung cari alasan untuk gerakan Lei Bing. Kalau dia cari mati, kita permudah saja. Hahaha, sampaikan perintahku. Semua anggota geng King di dalam kota Long segera berkumpul. Tunggu di Hotel Huan Cheng. Kalung King Bang yang dipinjam dari sepupumu kemana saja? Begitu kalung King Bang keluar, darah tumpah di setengah lapangan. Brengsek Lei Bing, sudah selesai. Dengan apa kamu berani sombong padaku? Kalian tahu siapa orang ini? Ini orang King Bang. Sialan, hotel ini hampir kalian hancurkan. Orang King Bang mana? Mati di mana, sepupu? Kenapa orang itu belum datang juga? Aku akan membunuhmu. Dengar nggak, bajingan? Kakak sepupuku bilang dia mau membunuhmu. Orang dari geng King Song akan segera datang. Cepat berlutut dan minta ampun. Hahaha. Kakak sepupuku, kenapa kamu pukul aku? Berani-beraninya kamu pukul bajingan itu. Buat aku sengsara. Aku benar-benar apa-apaan ini. Kenapa? Karena orang di baliknya sama sekali bukan Lei Bing. Melainkan istana Dewa Peperangan. Tidak mungkin. Dia cuma seorang pemancing yang bau. Bagaimana mungkin di baliknya ada istana Dewa Peperangan? Kakak Chen, apa yang dia katakan itu benar? Lepas. Aku cuma bilang sekali. Hari ini di hotel global ini, aku mau hancurkan semuanya. Mengerti? Tidak mungkin. Aduh, Tuan Chen. Maaf banget. Lihatlah. Aku juga nggak tahu kalau di belakangmu ada kekuatan sebesar ini. Kalau memang nggak bisa. Kalau begitu, tolong beri jalan. Hari ini kita lupakan saja urusan ini. Hahaha, kupu-kupu kecil. Hehe, Ham. Kakak, Ham. Aku punya uang, belikan aku permen. Ham, aku punya uang. Cepat bawa aku pergi.
Cepat, aku mau makan permen. Ham ham ham, ahem. Aku mau makan permen. Aku mau makan permen. Aku memecahkan gelas di hotelmu. Harus ganti rugi itu wajar. Aku juga memecahkan hotelmu. Ini juga harus aku ganti. Juga sangat baik. Hehehe, lihat. Pegang ini. 2 miliar. Ini terlalu banyak. Hotel ini baru saja aku renovasi dengan biaya 50 juta. Aku belum selesai bicara nih. Segera selesaikan renovasi hotel ini untukku. Aku mau selesai dalam 3 bulan. Kalau kamu tidak bisa, maka aku akan buatkan hotel Lingcheng ini. Oh tidak. Biarkan kelompok kingmu dari Longguo. Laki-laki besar Chen itu sebenarnya siapa? Bahkan bisa membuatkan acara di istana perang. Aduh, sebenarnya. Aku sebenarnya tidak ingin menggunakan hubungan kakakku. Tapi semua ini dipaksa olehmu. Bahkan jika kamu punya latar belakang di istana prajurit perang. Lalu apa? Kakakku adalah pelindung duta besar penjaga negara. Kamu pasti mati. Aku tidak tahu. Aku juga harus melindungi. Aduh, kakakku. Saya dibully di Hotel Universal. Pihak lawan memiliki hubungan dengan kuil Dewa Perang. Aduh. Kamu bilang sekarang jika kamu berlutut dan mengakui kesalahan, masih ada waktu. Kalau tidak, tunggu sampai adikku datang. Maka kamu benar-benar akan mati. Baiklah, saya akan menunggu adikmu. Saya benar-benar ingin melihat. Seperti apa sebenarnya duta besar negara naga ini. Tapi saya bisa duduk saja. Dan kamu hanya bisa berlutut. Kamu sudah pasti mati. Adik pasti tidak akan membiarkanmu. Pengawal pribadi duta besar Zhen Kuo benar-benar cinta sejati dari kerajaan naga. Siapa berani menyentuh kakakku? Lepaskan aku. Hei, adik itu memang orang busuk. Dia tidak hanya menghancurkan harta keluarga kita, tapi juga menyerangku. Adik bunuh dia. Berlutut dan minta maaf pada kakakku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Kakak Chen, lebih baik minta maaf saja. Oh, jadi kamu adalah pengawal pribadi Panglima Besar Zhen Kuo. Kalau begitu aku tidak. Kalau kamu berani menembak hari ini, kariermu mungkin akan berakhir di sini. Aku adalah komandan pengawal pribadi duta besar Zhen Kuo. Meski kamu kenal orang-orang di kuil Dewa Perang, apa artinya? Aku bilang kamu pembunuh. Kamu memang pembunuh. Siapa yang berani menyalahkanku? Malahan mereka memberiku medali kehormatan. Hahaha, mau mati kau malah tertawa. Jangan-jangan kamu ketakutan sampai gila. Aku lompat, kamu sebagai pengawal pribadi duta besar negara. Tapi bahkan tidak tahu siapa duta besar negara itu. Bukankah itu lucu? Hahaha. Saya baru saja diangkat sebagai pengawal duta besar penjaga negara hari ini. Sebelumnya memang belum pernah bertemu dengan Nan Wei. Tapi bagaimana dia bisa tahu? Tidak benar, mungkin ada orang di dalam yang tahu juga tidak mengherankan. Saya pernah bertemu atau tidak dengan duta besar penjaga negara tidak penting. Yang penting kamu bisa mati. Aduh. Xiao Lei, betapa beraninya kamu. Aku menyuruhmu melindungi duta besar penjaga negara. Ini caramu melindunginya. Tuan Dewa Perang, dia adalah pembunuh. Ingin membunuh duta besar penjaga negara. Aku sedang bersiap untuk membunuhnya. Tuan Dewa Perang, adikku sedang melindungi duta besar penjaga negara. Kamu berbohong, Kak Chen bukan pembunuh. Jelas kamu yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Tuan Dewa Perang, aku sudah mengikuti Anda puluhan tahun. Kamu paling tahu siapa aku sebenarnya. Dia memang benar-benar. Bukalah matamu. Lihat dengan jelas dengan mata anjingmu. Pembunuh di sini adalah duta besar penjaga negara. Kakak, bagaimana mungkin dia adalah duta besar penjaga negara? Yang mulia menteri, apakah Anda salah paham? Saya dengar dia cuma seorang pemancing bau. Dia bahkan tidak pantas mengangkat sepatu duta besar penjaga negara. Ini adalah penunjukan yang dikeluarkan oleh Kaisar. Saya sendiri yang memberikan medali penjaga negara kepada Tuan Chen. Apakah Anda pikir saya akan salah? Baru saja saya ingin membunuh duta besar penjaga negara. Selesai, benar-benar selesai. Dia cuma pemancing busuk. Apa dasar dia bisa jadi duta besar negara? Aku nggak terima, pasti ada konspirasi di balik ini. Teknologi negara naga memasuki era kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pesawat tempur, reaktor fusi, kapal selam, kapal induk terbang akan segera diluncurkan. Semua ini berkat jasa duta besar Zheng De. Pengorbanan tanpa pamrihnya yang mewujudkan semua ini. Ayo.
Bawa mereka pergi. Dia ternyata adalah duta besar negara. Saya sama sekali tidak pantas untuknya. Tuan Chen, maafkan saya. Saya terlambat. Ah. Dewa Honglian, saya pikir kekuatan Genking terlalu besar. Dan mereka menyusup ke setiap sudut gelap di negara Long. Jadi saya berharap Anda bisa segera memberantas Genking. Baik, dalam 10 hari Genking pasti akan dihapus dari negara Long. Nona Wang Fang. Baik dalam sakit maupun sehat. Baik dalam miskin maupun kaya. Apakah kamu bersedia menikah dengan Tuan Chen Tingseng? Saya bersedia. Tuan Chen Tingseng. Baik dalam sakit maupun sehat. Baik dalam miskin maupun kaya. Apakah Anda bersedia menikahi Nona Wang Fang? Saya menerima tugas pembunuhan. Menerima tugas memancing. Pergi ke lokasi yang ditentukan dalam 10 menit dan memancing. Hadiah misi tidak diketahui. Jika misi gagal, kamu akan kehilangan semuanya. Hitung mundur 9 menit 59 detik. Sial, kenapa harus ada misi lagi, Tuan Shen? Sayang, aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya padamu. Tapi aku benar-benar harus pergi memancing sekarang. Kalau tidak, kamu turun dulu dan peluk sebelah sebentar. Bisakah kamu tidak marah padaku? Berangkat saja, terlambat. Aku menunggumu di sini, terima kasih. Bajingan. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Pengantin pria pergi begitu saja. Apakah pernikahannya tetap akan dilangsungkan? Iya, benar. Ada masalah. Lalan diambil oleh paman yang pincang. Apa yang terjadi? Lan. Ayo. Harus menarik, harus menarik. Lan. Saudara polisi. Ini putri saya. Saudara polisi. Saya mohon kepada Anda. Tolong selamatkan dia. Berdasarkan rute pelarian tersangka, Van berhenti di gedung terbengkalai di pinggiran kota. Tenang saja. Kami pasti akan menyelamatkan kekasih Anda secepat mungkin. Gedung terbengkalai di pinggiran kota. Segera bertindak. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang mati. Maaf nomornya. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang mati. Kamu orang jahat. Cepat lepaskan aku. Ayahku adalah duta besar negara. Dia pasti akan menangkapmu. Hahaha. Kamu bilang ayahmu duta besar negara. Meskipun raja datang sekalipun. Hari ini aku tetap akan membunuhmu. Kalau bukan karena dia, aku bisa kehilangan segalanya. Aku bisa mematahkan kakinya. Hari ini aku membunuhmu. Aku akan membuatnya hidup dalam bayang-bayang seumur hidupnya. Hahaha. Kena pancing, kena pancing. Kena pancing, kena pancing. Apa ini lagi menyelamatkan orang? Tapi kenapa hadiahnya kali ini tidak diketahui? Lupakan dulu. Menyelamatkan orang lebih penting. Anak kecil, anak kecil. Bisakah kau dengar paman berbicara? Ah, anak siapa itu? Kenapa bisa jatuh ke dalam air? Orang tua ini ngapain sih? Sabar dulu ya. Ayah, Lan. Lan, kamu kok bisa di sini? Sudah tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Ayah di sini, Yo. Hantu ada hantu,
Tadi gadis kecil itu cuma berbaring di sana. Lalu tiba-tiba saja hilang begitu saja. Hilang bukan? Kalian ngerti nggak apa arti suut itu? Letakkan pisaumu. Jangan mendekat, jangan mendekat. Letakkan pisaumu.